Budiman Sujatmiko yang membelot dari Megawati, PDIP kini akhirnya bersikap tegas. Partai itu menekankan tak pernah memberi toleransi kepada kader yang melakukan pembangkangan terhadap kebijakan partai. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyebut PDIP memberikan dua pilihan. Pilihan itu ialah mundur sebagai kader partai atau dipecat tidak dengan hormat. Sikap resmi partai akan disampaikan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun pada Senin 21 Agustus 2023. Diketahui Budiman memilih memberi dukungan politik kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju di Pilpres 2024. Tak hanya sekedar memberi dukungan, Budiman juga mendeklarasikan organ relawan Prabowo Budiman Bersatu. Deklarasi relawan itu dilakukan di Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 Agustus. Budiman Sujatmiko dianggap mengkhianati PDIP setelah memberikan dukungan terhadap Ketua Umum Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Kini beredar jejak digital lama mantan aktivis 98 itu di media sosial Twitter. Dalam cuitannya itu, Budiman menyebut jika Prabowo merupakan produk gagal Indonesia. Jejak digital Budiman Sujatmiko itu dibagikan sastrawan Saud Situmorang melalui akun Twitternya pada 20 Agustus 2023. Ia tampak mengunggah ulang tangkapan layar dua cuitan Budiman pada tahun 2019 lalu. Terungkap, politikus PDIP itu pernah menyebut Prabowo sebagai produk gagal manusia Indonesia. Cuitan kedua Budiman menyebut orang yang memilih Prabowo sebagai presiden hanyalah orang-orang bodoh. Merespon hal itu, Saud Situmorang lantas memberikan sindirannya. Menurutnya, seseorang yang mencintai produk gagal merupakan tindakan yang luar biasa. Hal itu diduga tak lepas dari langkah Budiman yang memilih mendukung Prabowo ketimbang baca pres PDIP Ganjar Pranowo. Sementara buntut tindakan itu, PDIP akan memberikan langkah tegas. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut sanksi kepada Budiman akan diumumkan oleh DPP PDIP hari ini, Senin 21 Agustus. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan akan menentukan nasib Budiman Sujatmiko sebagai kader PDI Perjuangan. Hasto menyebut Budiman punya pilihan untuk mengundurkan diri ataupun dipecat karena mendukung bakal calon presiden atau baca pres Prabowo Subianto. Padahal PDIP secara resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Dalam keterangan terbarunya, Hasto menyebut bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas merespon langkah politik Budiman Sujatmiko ini. Hasto menegaskan persoalan sanksi nantinya akan disampaikan langsung oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun pada Senin 21 Agustus 2023 esok. Hasto mengatakan partainya tak menolerir apapun soal tindakan indisipliner setiap kader partai. Seperti diketahui, saudara, kader PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko sendiri telah mendeklarasikan diri untuk mendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Pernyataan dukungan ini disampaikan melalui deklarasi relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu yang digelar di Semarang, Jawa Tengah. Pada Jumat 18 Agustus 2023 kemarin, Budiman mengaku perubahan jalan politiknya tak bisa dipisahkan dari buku Paradoks Indonesia yang ditulis oleh Prabowo Subianto. Adegan ini bisa terjadi. This is the impossible dream, saudara sekalian. Tapi ini membuat saya tambah semangat. Terima kasih. Lalu dilanjutkan dengan penandatanganan oleh Bapak Budiman. Bapak Prabowo terlebih dahulu boleh. Pak Prabowo silakan yuk. Tepuk tangannya dong. Tepuk tangannya. Indonesia Bersatu. Indonesia.
beresiko apapun. Hari ini saya katakan Budiman Sujatmiko ingin menitipkan pada Pak Prabowo Subianto. Saya dan teman-teman ingin menitipkan pada Bapak Prabowo Subianto, jika insya Allah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Pak Prabowo jadi presiden ke-8 Republik Indonesia. Tolong Pak Prabowo majukan kesejahteraan umum dengan mengembangkan kooperasi ke arah berdikari, harus percaya diri, untuk itu harus bersatu. Seperti yang kami tunjukkan berdua, kami bisa menunjukkan kami bersatu. Setelah 25 tahun saja kita melihat masa depan. Terima kasih. No, tidak ada kita ngomong proposal menteri, cawapres, Prabowo, nggak ada. Kita bicara tadi, saya uraikan Pak Prabowo mengelaborasi dengan detail. Saya kira Pak Prabowo, saya kan tadi pidato saya nitip, Pak, andai Bapak jadi presiden, ya, saya nitip soal strategi pembangunan nasional, soal teknologi, soal ekonomi kerakyatan, desa diperbaiki, sumber daya manusia diperbaiki, teknologi, ya, saya titip itu. Terus tentunya Pak Prabowo pidato menjauh semuanya dengan lebih detail lagi, dan saya mau kasih nilai berapa pidato Prabowo atas permintaan saya, ya 90% lah, jangan 100%, kalau 100% kan punya Tuhan. Saya tidak mau berandai-andai, tapi jika ini dianggap kekeliruan, meskipun saya pribadi, saya siap, katakanlah misalnya ada sanksi segala macam, tapi saya yakin bahwa saya tidak. Politikus PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko mengaku sangat sedih apabila dirinya berujung dipecat dari PDI Perjuangan seusai memberikan dukungan pada Baca Pres Prabowo Subianto. Deklarasi ini sebelumnya disampaikan Budiman di acara relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu di Jawa Tengah pada Jumat 18 Agustus kemarin. Budiman meyakini jika yang tercabut dari dirinya hanya status administratif saja. Namun status kader nasionalis Soekarnis diakui Budiman akan selalu melekat pada dirinya. Meski begitu, Budiman berharap ia tak dipecat dari PDI Perjuangan seusai mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ia pun berharap partainya bisa memahami jalan yang ia pilih dengan pertimbangan aliansi strategis. Seperti diketahui, kader PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko mendeklarasikan diri untuk mendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Pernyataan dukungan ini disampaikan melalui deklarasi relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu yang sudah digelar di Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 Agustus 2023 kemarin. Budiman mengaku perubahan jalan politisnya ini tak bisa dipisahkan seusai membaca buku Paradoks Indonesia yang dituliskan oleh Prabowo Subianto. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Hari ini saya bersama Pak Prabowo Subianto Pak Kobaler, Pak Heri, Pak Sabah, Pak Noel, Pak Tudin, Pak Jono, Pak Aris, Pak Erwin, ada Bu Nita, ada Pak Dedi, ada Pak John. Bukan mau mengulangi kehebatan peristiwa proklamasi kemerdekaan, tapi kita ingin mengumumkan ketika Bung Karno berkata memindahkan kekuasaan dan lain-lain dengan cara sama. Kekuasaan yang dimaksud Bung Karno adalah kekuasaan rakyat, kedaulatan bangsa, kemajuan rakyat. Kita merdeka karena kita
bersatu. Untuk berdaulat pun syaratnya sama, bersatu. Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia membuat Indonesia selamat karena kita bergotong royong. Tetapi kita tahu Bapak Ibu sekalian, pandemi ini bukan ancaman terakhir. Ada banyak persoalan di depan kita yang gak ada contohnya, gak ada pengalamannya. Satu-satunya yang bisa membuat kita mengatasi itu semua adalah mengembalikan kembali rasa percaya antar anak bangsa. 25 tahun yang lalu, Pak Prabowo menjalankan tugas negara. Saya dan teman-teman menjalankan tugas sejarah. Dulu, terpaksa kita ada di kubu yang berbeda. Tapi setelah 25 tahun, saya terinspirasi setelah membaca buku Paradoks Indonesia yang diberikan oleh Buntut tindakan Budiman Sujatmiko yang membelot dari Megawati, PDIP kini akhirnya bersikap tegas. Partai itu menekankan tak pernah memberi toleransi kepada kader yang melakukan pembangkangan terhadap kebijakan partai. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyebut PDIP memberikan dua pilihan. Pilihan itu ialah mundur sebagai kader partai atau dipecat tidak dengan hormat. Sikap resmi partai akan disampaikan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun pada Senin 21 Agustus 2023. Diketahui Budiman memilih memberi dukungan politik kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju di Pilpres 2024. Tak hanya sekedar memberi dukungan, Budiman juga mendeklarasikan organ relawan Prabowo Budiman Bersatu. Deklarasi relawan itu dilakukan di Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 Agustus. Budiman Sujatmiko dianggap mengkhianati PDIP setelah memberikan dukungan terhadap Ketua Umum Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Kini beredar jejak digital lama mantan aktivis 98 itu di media sosial Twitter. Dalam cuitannya itu, Budiman menyebut jika Prabowo merupakan produk gagal Indonesia. Jejak digital Budiman Sujatmiko itu dibagikan sastrawan Saud Situmorang melalui akun Twitternya pada 20 Agustus 2023. Ia tampak mengunggah ulang tangkapan layar dua cuitan Budiman pada tahun 2019 lalu. Terungkap, politikus PDIP itu pernah menyebut Prabowo sebagai produk gagal manusia Indonesia. Cuitan kedua Budiman menyebut orang yang memilih Prabowo sebagai presiden hanyalah orang-orang bodoh. Merespon hal itu, Saud Situmorang lantas memberikan sindirannya. Menurutnya, seseorang yang mencintai produk gagal merupakan tindakan yang luar biasa. Hal itu diduga tak lepas dari langkah Budiman yang memilih mendukung Prabowo ketimbang baca pres PDIP Ganjar Pranowo. Sementara buntut tindakan itu, PDIP akan memberikan langkah tegas. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut sanksi kepada Budiman akan diumumkan oleh DPP PDIP hari ini, Senin 21 Agustus. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan akan menentukan nasib Budiman Sujatmiko sebagai kader PDI Perjuangan. Hasto menyebut Budiman punya pilihan untuk mengundurkan diri ataupun dipecat karena mendukung bakal calon presiden atau baca pres Prabowo Subianto. Padahal PDIP secara resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Dalam keterangan terbarunya, Hasto menyebut bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas merespon langkah politik Budiman Sujatmiko ini. Hasto menegaskan persoalan sanksi nantinya akan disampaikan langsung oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun pada Senin 21 Agustus 2023 esok. Hasto mengatakan partainya tak menolerir apapun soal tindakan indisipliner setiap kader partai. Seperti diketahui saudara, kader PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko sendiri
telah mendeklarasikan diri untuk mendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Pernyataan dukungan ini disampaikan melalui deklarasi relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu yang digelar di Semarang, Jawa Tengah. Pada Jumat 18 Agustus 2023 kemarin, Budiman mengaku perubahan jalan politiknya tak bisa dipisahkan dari buku Paradoks Indonesia yang ditulis oleh Prabowo Subianto. Adegan ini bisa terjadi. This is the impossible dream, saudara sekalian. Tapi ini membuat saya tambah semangat. Terima kasih. Lalu dilanjutkan dengan penandatanganan oleh Bapak Budiman. Bapak Prabowo terlebih dahulu boleh. Pak Prabowo silakan yuk. Tepuk tangannya dong. Tepuk tangannya beriana. Indonesia bersatu. Indonesia menang. Ya, Silakan Bapak ditaruh dulu. ya baik dan Ini ada Prabu ya. Salah satu simbolis deklarasi Prabu Oke. adalah mereka saling memakaikan jaket. Iya betul sekali. Mungkin siapa dulu nih? Oh, kami persilakan dulu kepada Bapak Budiman. Boleh dong. Tepuk tangannya dong. Ini luar biasa sekali ya, Masya Luar Allah. biasa. Baru kali ini ya. Baru kali ini. Keharmonisan tercapai di sini. Tercipta di sini. Dan ini adalah sebuah momen yang sangat bersejarah sekali ya. Betul sekali. Baik, lalu Woi, sekarang gantian. selanjutnya ya, Selanjutnya. sekarang kami persilakan kepada Bapak Prabowo untuk Cita-cita saya sendiri dulu waktu berjuang. Dan saya, Bapak Ibu, biasa mengambil resiko. Biasa mengambil resiko apapun. Hari ini saya katakan, Budiman Sujatmiko ingin menitipkan pada Pak Prabowo Subianto. Saya dan teman-teman ingin menitipkan pada Bapak Prabowo Subianto, jika insya Allah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Pak Prabowo jadi presiden ke-8 Republik Indonesia. Tolong Pak Prabowo majukan kesejahteraan umum dengan mengembangkan koperasi. ke arah Harus berdikari, harus percaya diri, untuk itu harus bersatu. Seperti yang kami tunjukkan berdua, kami bisa menunjukkan kami bersatu. Setelah 25 tahun saja kita melihat masa depan. Terima kasih. No, tidak ada kita ngomong proposal menteri, cawapres, Prabowo, nggak ada. Kita bicara tadi, saya uraikan, Pak Prabowo mengelaborasi dengan detail. Saya kira Pak Prabowo, saya kan tadi pidato saya nitip, Pak, andai Bapak jadi presiden, ya, saya nitip soal strategi pembangunan nasional, soal teknologi, soal ekonomi kerakyatan, desa diperbaiki, sumber daya manusia diperbaiki, teknologi, ya, saya titip itu. Terus tentunya Pak Prabowo pidato menjauh semuanya dengan lebih detail lagi, dan saya mau kasih nilai berapa pidato Prabowo atas permintaan saya, ya 90% lah, jangan 100%, kalau 100% kan punya Tuhan. Saya tidak mau berandai-andai, tapi jika ini dianggap kekeliruan, meskipun saya pribadi, saya siap, katakanlah misalnya ada sanksi segala macam, tapi saya yakin bahwa saya tidak. Politikus PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko mengaku sangat sedih apabila dirinya berujung dipecat dari PDI Perjuangan.
seusai memberikan dukungan pada Baca Pres Prabowo Subianto. Deklarasi ini sebelumnya disampaikan Budiman di acara relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu di Jawa Tengah pada Jumat 18 Agustus kemarin. Budiman meyakini jika yang tercabut dari dirinya hanya status administratif saja. Namun status kader nasionalis Soekarnis diakui Budiman akan selalu melekat pada dirinya. Meski begitu, Budiman berharap ia tak dipecat dari PDI Perjuangan seusai mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ia pun berharap partainya bisa memahami jalan yang ia pilih dengan pertimbangan aliansi strategis. Seperti diketahui, kader PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko mendeklarasikan diri untuk mendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Pernyataan dukungan ini disampaikan melalui deklarasi relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu yang sudah digelar di Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 Agustus 2023 kemarin. Budiman mengaku perubahan jalan politisnya ini tak bisa dipisahkan seusai membaca buku Paradoks Indonesia yang dituliskan oleh Prabowo Subianto. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Hari ini saya bersama Pak Prabowo Subianto Pak Kobaler, Pak Heri, Pak Sabah, Pak Noel, Pak Tukin, Pak Aris, Pak Erwin, ada Bu Nita, ada Pak Dedi, ada Pak John. Bukan mau mengulangi kehebatan peristiwa proklamasi kemerdekaan, tapi kita ingin mengumumkan ketika Bung Karno berkata memindahkan kekuasaan dan lain-lain dengan cara sama. Kekuasaan yang dimaksud Bung Karno adalah kekuasaan rakyat, kedaulatan bangsa, kemajuan rakyat. Kita merdeka karena kita bersatu. Untuk berdaulat pun syaratnya sama, bersatu. Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia membuat Indonesia selamat karena kita bergotong royong. Tetapi kita tahu Bapak Ibu sekalian, pandemi ini bukan ancaman terakhir. Ada banyak persoalan di depan kita yang gak ada contohnya, gak ada pengalamannya. Satu-satunya yang bisa membuat kita mengatasi itu semua adalah mengembalikan kembali rasa percaya antar anak bangsa. 25 tahun yang lalu Pak Prabowo menjalankan tugas negara, saya dan teman-teman menjalankan tugas sejarah. Dulu terpaksa kita ada di kubu yang berbeda. Tapi setelah 25 tahun saya terinspirasi setelah membaca buku Paradoks Indonesia yang diberikan oleh Buntut tindakan Budiman Sujatmiko yang membelot dari Megawati, PDIP kini akhirnya bersikap tegas. Partai itu menekankan tak pernah memberi toleransi kepada kader yang melakukan pembangkangan terhadap kebijakan partai. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyebut PDIP memberikan dua pilihan. Pilihan itu ialah mundur sebagai kader partai atau dipecat tidak dengan hormat. Sikap resmi partai akan disampaikan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun pada Senin 21 Agustus 2023. Diketahui Budiman memilih memberi dukungan politik kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju di Pilpres 2024. Tak hanya sekedar memberi dukungan,
Budiman juga mendeklarasikan organ relawan Prabowo Budiman Bersatu. Deklarasi relawan itu dilakukan di Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 Agustus. Budiman Sujatmiko dianggap mengkhianati PDIP setelah memberikan dukungan terhadap Ketua Umum Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Kini beredar jejak digital lama mantan aktivis 98 itu di media sosial Twitter. Dalam cuitannya itu, Budiman menyebut jika Prabowo merupakan produk gagal Indonesia. Jejak digital Budiman Sujatmiko itu dibagikan sastrawan Saud Situmorang melalui akun Twitternya pada 20 Agustus 2023. Ia tampak mengunggah ulang tangkapan layar dua cuitan Budiman pada tahun 2019 lalu. Terungkap politikus PDIP itu pernah menyebut Prabowo sebagai produk gagal manusia Indonesia. Cuitan kedua Budiman menyebut orang yang memilih Prabowo sebagai presiden hanyalah orang-orang bodoh. Merespon hal itu, Saud Situmorang lantas memberikan sindirannya. Menurutnya, seseorang yang mencintai produk gagal merupakan tindakan yang luar biasa. Hal itu diduga tak lepas dari langkah Budiman yang memilih mendukung Prabowo ketimbang baca pres PDIP Ganjar Pranowo. Sementara buntut tindakan itu, PDIP akan memberikan langkah tegas. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut sanksi kepada Budiman akan diumumkan oleh DPP PDIP hari ini, Senin 21 Agustus. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan akan menentukan nasib Budiman Sujatmiko sebagai kader PDI Perjuangan. Hasto menyebut Budiman punya pilihan untuk mengundurkan diri ataupun dipecat karena mendukung bakal calon presiden atau baca pres Prabowo Subianto. Padahal PDIP secara resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Dalam keterangan terbarunya, Hasto menyebut bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas merespon langkah politik Budiman Sujatmiko ini. Hasto menegaskan persoalan sanksi nantinya akan disampaikan langsung oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun pada Senin 21 Agustus 2023 esok. Hasto mengatakan partainya tak menolerir apapun soal tindakan indisipliner setiap kader partai. Seperti diketahui, saudara, kader PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko sendiri telah mendeklarasikan diri untuk mendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Pernyataan dukungan ini disampaikan melalui deklarasi relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu yang digelar di Semarang, Jawa Tengah. Pada Jumat 18 Agustus 2023 kemarin, Budiman mengaku perubahan jalan politiknya tak bisa dipisahkan dari buku Paradoks Indonesia yang ditulis oleh Prabowo Subianto. Adegan ini bisa terjadi. This is the impossible dream, saudara sekalian. Tapi ini membuat saya tambah semangat. Terima kasih. Lalu dilanjutkan dengan penandatanganan oleh Bapak Budiman. Bapak Prabowo terlebih dahulu, boleh? Pak Prabowo, silakan yuk. Tepuk tangannya dong. Tepuk tangannya. Indonesia Bersatu. Indonesia. Ya. Silakan ditaruh dulu. Ya, baik, dan Ini ada Prabu ya, salah satu simbolis deklarasi Prabu Oke. adalah mereka saling memakaikan jaket. Iya, betul sekali. Mungkin siapa dulu nih? Oh, kami persilakan dulu kepada Bapak Budiman. Boleh dong. Tepuk tangannya dong. Ini luar biasa sekali ya, Masya Luar Allah. biasa. Baru kali ini ya. Baru kali ini. Keharmonisan tercapai di sini. Tercipta di sini. Dan ini adalah sebuah momen yang sangat bersejarah sekali ya. Betul sekali. Baik, lalu Baik.
biasa ngambil resiko, biasa mengambil resiko apapun. Hari ini saya katakan Budiman Sujatmiko ingin menitipkan pada Pak Prabowo Subianto. Saya dan teman-teman ingin menitipkan pada Bapak Prabowo Subianto, jika insya Allah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Pak Prabowo jadi presiden ke-8 Republik Indonesia. Tolong Pak Prabowo majukan kesejahteraan umum dengan mengembangkan koperasi ke arah berdikari, harus percaya diri, untuk itu harus bersatu. Seperti yang kami tunjukkan berdua, kami bisa menunjukkan kami bersatu. Setelah 25 tahun saja kita melihat masa depan. Terima kasih. No, tidak ada kita ngomong proposal menteri, cawapres, Prabowo, nggak ada. Kita bicara tadi, saya uraikan, Pak Prabowo mengelaborasi dengan detail. Saya kira Pak Prabowo, saya kan tadi pidato saya nitip, Pak, andai Bapak jadi presiden, ya, saya nitip soal strategi pembangunan nasional, soal teknologi, soal ekonomi kerakyatan, desa diperbaiki, sumber daya manusia diperbaiki, teknologi, ya, saya titip itu. Terus tentunya Pak Prabowo pidato menjauh semuanya dengan lebih detail lagi, dan saya mau kasih berapa pidato Prabowo atas permintaan saya, ya 90% lah, jangan 100%, kalau 100% kan punya Tuhan. Saya tidak mau berandai-andai, tapi jika ini dianggap kekeliruan, meskipun saya pribadi, saya siap, katakanlah misalnya ada sanksi segala macam, tapi saya yakin bahwa saya tidak. Politikus PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko mengaku sangat sedih apabila dirinya berujung dipecat dari PDI Perjuangan seusai memberikan dukungan pada baca pres Prabowo Subianto. Deklarasi ini sebelumnya disampaikan Budiman di acara relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu di Jawa Tengah pada Jumat 18 Agustus kemarin. Budiman meyakini jika yang tercabut dari dirinya hanya status administratif saja. Namun status kader nasionalis Soekarnis diakui Budiman akan selalu melekat pada dirinya. Meski begitu, Budiman berharap ia tak dipecat dari PDI Perjuangan seusai mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ia pun berharap partainya bisa memahami jalan yang ia pilih dengan pertimbangan aliansi strategis. Seperti diketahui, kader PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko mendeklarasikan diri untuk mendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Pernyataan dukungan ini disampaikan melalui deklarasi relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu yang sudah digelar di Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 Agustus 2023 kemarin. Budiman mengaku perubahan jalan politisnya ini tak bisa dipisahkan seusai membaca buku Paradoks Indonesia yang dituliskan oleh Prabowo Subianto. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Hari ini saya bersama Pak Prabowo Subianto Pak Kobale, Pak Heri, Pak Sabah, Pak Nola, Pak Kutin, Pak Aris, Pak Erwin, ada Bu Nita, ada Pak Dedi, ada Pak John. Bukan mau mengulangi kehebatan peristiwa proklamasi kemerdekaan, tapi kita ingin mengumumkan ketika Bung Karno berkata memindahkan kekuasaan dan lain-lain dengan cara sama. Kekuasaan yang dimaksud Bung Karno adalah kekuasaan rakyat, kedaulatan bangsa, kemajuan rakyat.
yang melanda seluruh dunia, membuat Indonesia selamat karena kita bergotong royong. Tetapi kita tahu Bapak Ibu sekalian, pandemi ini bukan ancaman terakhir. Ada banyak persoalan di depan kita yang gak ada contohnya, gak ada pengalamannya. Satu-satunya yang bisa membuat kita mengatasi itu semua adalah mengembalikan kembali rasa percaya antar anak bangsa. 25 tahun yang lalu, Pak Prabowo menjalankan tugas negara. Saya dan teman-teman menjalankan tugas sejarah. Dulu, terpaksa kita ada di kubu yang berbeda. Tapi setelah 25 tahun, saya terinspirasi setelah membaca buku Paradoks Indonesia yang diberikan oleh Buntut tindakan Budiman Sujatmiko yang membela dari Megawati, PDIP kini akhirnya bersikap tegas. Partai itu menekankan tak pernah memberi toleransi kepada kader yang melakukan pembangkangan terhadap kebijakan partai. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyebut PDIP memberikan dua pilihan. Pilihan itu ialah mundur sebagai kader partai atau dipecat tidak dengan hormat. Sikap resmi partai akan disampaikan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun pada Senin 21 Agustus 2023. Diketahui Budiman memilih memberi dukungan politik kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju di Pilpres 2024. Tak hanya sekedar memberi dukungan, Budiman juga mendeklarasikan organ relawan Prabowo Budiman Bersatu. Deklarasi relawan itu dilakukan di Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 Agustus. Budiman Sujatmiko dianggap mengkhianati PDIP setelah memberikan dukungan terhadap Ketua Umum Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Kini beredar jejak digital lama mantan aktivis 98 itu di media sosial Twitter. Dalam cuitannya itu, Budiman menyebut jika Prabowo merupakan produk gagal Indonesia. Jejak digital Budiman Sujatmiko itu dibagikan sastrawan Sausi Tumorang melalui akun Twitternya pada 20 Agustus 2023. Ia tampak mengunggah ulang tangkapan layar dua cuitan Budiman pada tahun 2019 lalu. Terungkap politikus PDIP itu pernah menyebut Prabowo sebagai produk gagal manusia Indonesia. Cuitan kedua Budiman menyebut orang yang memilih Prabowo sebagai presiden hanyalah orang-orang bodoh. Merespon hal itu, Sausi Tumorang lantas memberikan sindirannya. Menurutnya, seseorang yang mencintai produk gagal merupakan tindakan yang luar biasa. Hal itu diduga tak lepas dari langkah Budiman yang memilih mendukung Prabowo ketimbang baca pres PDIP Ganjar Pranowo. Sementara buntut tindakan itu, PDIP akan memberikan langkah tegas. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut sanksi kepada Budiman akan diumumkan oleh DPP PDIP hari ini, Senin 21 Agustus. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan akan menentukan nasib Budiman Sujatmiko sebagai kader PDI Perjuangan. Hasto menyebut Budiman punya pilihan untuk mengundurkan diri ataupun dipecat karena mendukung bakal calon presiden atau baca pres Prabowo Subianto. Padahal PDIP secara resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Dalam keterangan terbarunya, Hasto menyebut bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas merespon langkah politik Budiman Sujatmiko ini. Hasto menegaskan persoalan sanksi nantinya akan disampaikan langsung oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun pada Senin 21 Agustus 2023 esok. Hasto mengatakan partainya tak menolerir apapun soal tindakan indisipliner setiap kader partai. Seperti diketahui, saudara, kader PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko sendiri telah mendeklarasikan diri untuk mendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Pernyataan dukungan ini disampaikan melalui deklarasi relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu yang digelar di Semarang, Jawa Tengah
Pada Jumat 18 Agustus 2023 kemarin, Budiman mengaku perubahan jalan politiknya tak bisa dipisahkan dari buku Paradoks Indonesia yang ditulis oleh Prabowo Subianto. Adegan ini bisa terjadi. This is the impossible dream, saudara sekalian. Tapi ini membuat saya tambah semangat. Terima kasih. Lalu dilanjutkan dengan penandatanganan oleh Bapak Budiman. Bapak Prabowo terlebih dahulu boleh. Pak Prabowo silakan yuk. Tepuk tangannya dong. Tepuk tangannya berdua. Indonesia bersatu. Indonesia. Ya. Silakan Pak, ditaruh dulu. Ya, baik dan Ini ada Prabu ya. Salah satu simbolis deklarasi Prabu Oke. adalah mereka saling memakaikan jaket. Iya, betul sekali. Mungkin siapa dulu nih? Oh, kami persilakan dulu kepada Oh, Bapak Budiman. Boleh dong. Tepuk tangannya dong. Ini luar biasa sekali ya, Masya Luar Allah. biasa. Baru kali ini ya. Baru kali ini. Keharmonisan tercapai di sini. Tercipta di sini. Dan ini adalah sebuah momen yang sangat bersejarah sekali ya. Betul sekali. Baik. Lalu Baik. Sekarang selanjutnya ya. Selanjutnya. Sekarang kami persilakan kepada Bapak Prabowo untuk Cita-cita saya sendiri dulu waktu berjuang. Dan saya, Bapak Ibu, biasa mengambil resiko. Biasa mengambil resiko apapun. Hari ini saya katakan, Budiman Sujatmiko ingin menitipkan pada Pak Prabowo Subianto. Saya dan teman-teman ingin menitipkan pada Bapak Prabowo Subianto, jika insya Allah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Pak Prabowo jadi presiden ke-8 Republik Indonesia. Tolong Pak Prabowo majukan kesejahteraan umum dengan mengembangkan koperasi. ke arah Harus berdikari, harus percaya diri, untuk itu harus bersatu. Seperti yang kami tunjukkan berdua, kami bisa menunjukkan kami bersatu. Setelah 25 tahun, saja kita melihat masa depan. Terima kasih. No, tidak ada kita ngomong proposal menteri, cawapres, Prabowo, nggak ada. Kita bicara tadi, saya uraikan, Pak Prabowo mengelaborasi dengan detail. Saya kira Pak Prabowo, saya kan tadi pidato saya nitip, Pak, andai Bapak jadi presiden, ya, saya nitip soal strategi pembangunan nasional, soal teknologi, soal ekonomi kerakyatan desa diperbaiki, sumber daya manusia diperbaiki, teknologi, ya, saya titip itu. Terus tentu Pak Prabowo pidato menjauh semuanya dengan lebih detail lagi, dan saya mau kasih nilai berapa pidato Prabowo atas permintaan saya, ya 90% lah, jangan 100%, kalau 100% kan punya Tuhan. Saya tidak mau berandai-andai, tapi jika ini dianggap kekeliruan, meskipun saya pribadi, saya siap, katakanlah misalnya ada sanksi segala macam, tapi saya yakin bahwa saya tidak. Politikus PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko mengaku sangat sedih apabila dirinya berujung dipecat dari PDI Perjuangan seusai memberikan dukungan pada Baca Pres Prabowo Subianto. Deklarasi ini sebelumnya disampaikan Budiman di acara relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu di Jawa Tengah pada Jumat 18 Agustus kemarin. Budiman meyakini jika yang tercabut dari dirinya hanya status administratif saja. Namun status kader nasionalis Soekarnis
diakui Budiman akan selalu melekat pada dirinya. Meski begitu, Budiman berharap ia tak dipecat dari PDI Perjuangan seusai mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ia pun berharap partainya bisa memahami jalan yang ia pilih dengan pertimbangan aliansi strategis. Seperti diketahui, kader PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko mendeklarasikan diri untuk mendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Pernyataan dukungan ini disampaikan melalui deklarasi relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu yang sudah digelar di Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 Agustus 2023 kemarin. Budiman mengaku perubahan jalan politisnya ini tak bisa dipisahkan seusai membaca buku Paradoks Indonesia yang dituliskan oleh Prabowo Subianto. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Hari ini saya bersama Pak Prabowo Subianto Pak Kobale, Pak Heri, Pak Sabah, Pak Noel, Pak Tukin, Pak Aris, Pak Erwin, ada Bu Nita, ada Pak Dedi, ada Pak John. Bukan mau mengulangi kehebatan peristiwa proklamasi kemerdekaan, tapi kita ingin mengumumkan ketika Bung Karno berkata memindahkan kekuasaan dan lain-lain dengan cara sama. Kekuasaan yang dimaksud Bung Karno adalah kekuasaan rakyat, kedaulatan bangsa, kemajuan rakyat. Kita merdeka karena kita bersatu. Untuk berdaulat pun syaratnya sama, bersatu. Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia membuat Indonesia selamat karena kita bergotong royong. Tetapi kita tahu, Bapak Ibu sekalian, pandemi ini bukan ancaman terakhir. Ada banyak persoalan di depan kita yang nggak ada contohnya, nggak ada pengalamannya. Satu-satunya yang bisa membuat kita mengatasi itu semua adalah mengembalikan kembali rasa percaya antar anak bangsa. 25 tahun yang lalu, Pak Prabowo menjalankan tugas negara. Saya dan teman-teman menjalankan tugas sejarah. Dulu terpaksa kita ada di kubu yang berbeda. Tapi setelah 25 tahun, saya terinspirasi setelah membaca buku Paradoks Indonesia yang diberikan oleh Buntut tindakan Budiman Sujatmiko yang membelot dari Megawati, PDIP kini akhirnya bersikap tegas. Partai itu menekankan tak pernah memberi toleransi kepada kader yang melakukan pembangkangan terhadap kebijakan partai. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyebut PDIP memberikan dua pilihan. Pilihan itu ialah mundur sebagai kader partai atau dipecat tidak dengan hormat. Sikap resmi partai akan disampaikan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun pada Senin 21 Agustus 2023. Diketahui Budiman memilih memberi dukungan politik kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju di Pilpres 2024. Tak hanya sekedar memberi dukungan, Budiman juga mendeklarasikan organ relawan Prabowo Budiman Bersatu. Deklarasi relawan itu dilakukan di Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 Agustus.
Budiman Sujatmiko dianggap mengkhianati PDIP setelah memberikan dukungan terhadap Ketua Umum Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Kini beredar jejak digital lama mantan aktivis 98 itu di media sosial Twitter. Dalam cuitannya itu, Budiman menyebut jika Prabowo merupakan produk gagal Indonesia. Jejak digital Budiman Sujatmiko itu dibagikan sastrawan Saud Situmorang melalui akun Twitternya pada 20 Agustus 2023. Ia tampak mengunggah ulang tangkapan layar dua cuitan Budiman pada tahun 2019 lalu. Terungkap, politikus PDIP itu pernah menyebut Prabowo sebagai produk gagal manusia Indonesia. Cuitan kedua Budiman menyebut orang yang memilih Prabowo sebagai presiden hanyalah orang-orang bodoh. Merespon hal itu, Saud Situmorang lantas memberikan sindirannya. Menurutnya, seseorang yang mencintai produk gagal merupakan tindakan yang luar biasa. Hal itu diduga tak lepas dari langkah Budiman yang memilih mendukung Prabowo ketimbang baca pres PDIP Ganjar Pranowo. Sementara buntut tindakan itu, PDIP akan memberikan langkah tegas. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut sanksi kepada Budiman akan diumumkan oleh DPP PDIP hari ini, Senin 21 Agustus. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan akan menentukan nasib Budiman Sujatmiko sebagai kader PDI Perjuangan. Hasto menyebut Budiman punya pilihan untuk mengundurkan diri ataupun dipecat karena mendukung bakal calon presiden atau baca pres Prabowo Subianto. Padahal PDIP secara resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Dalam keterangan terbarunya, Hasto menyebut bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas merespon langkah politik Budiman Sujatmiko ini. Hasto menegaskan persoalan sanksi nantinya akan disampaikan langsung oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun pada Senin 21 Agustus 2023 esok. Hasto mengatakan partainya tak menolerir apapun soal tindakan indisipliner setiap kader partai. Seperti diketahui, saudara, kader PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko sendiri telah mendeklarasikan diri untuk mendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Pernyataan dukungan ini disampaikan melalui deklarasi relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu yang digelar di Semarang, Jawa Tengah. Pada Jumat 18 Agustus 2023 kemarin, Budiman mengaku perubahan jalan politiknya tak bisa dipisahkan dari buku Paradoks Indonesia yang ditulis oleh Prabowo Subianto. Adegan ini bisa terjadi. This is the impossible dream, saudara sekalian. Tapi ini membuat saya tambah semangat. Terima kasih. Lalu dilanjutkan dengan penandatanganan oleh Bapak Budiman. Bapak Prabowo terlebih dahulu, boleh? Pak Prabowo, silakan yuk. Tepuk tangannya dong. Tepuk tangannya. Indonesia bersatu. Indonesia. Ya, Silakan kita taruh dulu. ya, baik dan Ini ada Prabu ya, salah satu simbolis deklarasi Prabu Oke. adalah mereka saling memakaikan jaket. Iya, betul sekali. Mungkin siapa dulu nih? Oh, kami persilakan dulu kepada Budiman. Bapak Budiman. Boleh dong. Tepuk tangannya dong. Ini luar biasa sekali ya, Masya Luar Allah. biasa. Baru kali ini ya. Baru kali ini. Keharmonisan tercapai di sini. Tercipta di sini. Dan ini adalah sebuah momen yang sangat bersejarah sekali ya. Betul sekali. Baik, lalu Woi, sekarang selanjutnya gantian. ya, selanjutnya. Sekarang kami persilakan kepada Bapak Prabowo untuk Cita-cita saya seperti dulu waktu berjuang. Dan saya, Bapak Ibu, biasa mengambil resiko. Biasa mengambil resiko apapun. Hari ini saya katakan, Budiman Sujatmiko
ingin menitipkan pada Pak Prabowo Subianto. Saya dan teman-teman ingin menitipkan pada Bapak Prabowo Subianto, jika insya Allah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Pak Prabowo jadi presiden ke-8 Republik Indonesia. Tolong Pak Prabowo majukan kesejahteraan umum dengan mengembangkan koperasi ke arah berdikari, harus percaya diri, untuk itu harus bersatu. Seperti yang kami tunjukkan berdua, kami bisa menunjukkan kami bersatu. Setelah 25 tahun, saja kita melihat masa depan. Terima kasih. No, tidak ada kita ngomong proposal menteri, cawapres, Rauno, nggak ada. Kita bicara tadi, saya uraikan, Pak Prabowo mengelaborasi dengan detail. Saya kira Pak Prabowo, saya kan tadi pidato saya nitip, Pak, andai Bapak jadi presiden, ya, saya nitip soal strategi pembangunan nasional, soal teknologi, soal ekonomi kerakyatan desa diperbaiki, sumber daya manusia diperbaiki, teknologi, ya, saya titip itu. Terus tentu Pak Prabowo pidato menjauh semuanya dengan lebih detail lagi, dan saya mau kasih nilai berapa pidato Prabowo atas permintaan saya, ya 90% lah, jangan 100%, 100% kan punya Tuhan. Saya tidak mau berandai-andai, tapi jika ini dianggap kekeliruan, meskipun saya pribadi, saya siap, katakanlah misalnya ada sanksi segala macam, tapi saya yakin bahwa saya tidak. Politikus PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko mengaku sangat sedih apabila dirinya berujung dipecat dari PDI Perjuangan seusai memberikan dukungan pada baca pres Prabowo Subianto. Deklarasi ini sebelumnya disampaikan Budiman di acara relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu di Jawa Tengah pada Jumat 18 Agustus kemarin. Budiman meyakini jika yang tercabut dari dirinya hanya status administratif saja. Namun status kader nasionalis Soekarnis diakui Budiman akan selalu melekat pada dirinya. Meski begitu, Budiman berharap ia tak dipecat dari PDI Perjuangan seusai mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ia pun berharap partainya bisa memahami jalan yang ia pilih dengan pertimbangan aliansi strategis. Seperti diketahui, kader PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko mendeklarasikan diri untuk mendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Pernyataan dukungan ini disampaikan melalui deklarasi relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu yang sudah digelar di Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 Agustus 2023 kemarin. Budiman mengaku perubahan jalan politisnya ini tak bisa dipisahkan seusai membaca buku Paradoks Indonesia yang dituliskan oleh Prabowo Subianto. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Hari ini saya bersama Pak Prabowo Subianto Pak Kobale, Pak Heri, Pak Sabah, Pak Noel, Pak Putri, Pak Bruno, Pak Aris, Pak Erwin, ada Bu Nita, ada Pak Dedi, ada Pak John. Bukan mau mengulangi kehebatan peristiwa proklamasi kemerdekaan, tapi kita ingin mengumumkan ketika Bung Karno berkata memindahkan kekuasaan dan lain-lain dengan cara sama. Kekuasaan yang dimaksud Bung Karno adalah kekuasaan rakyat, kedaulatan bangsa, kemajuan rakyat. Kita merdeka karena kita bersatu. Untuk berdaulat pun syaratnya sama, bersatu.
pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia membuat Indonesia selamat karena kita bergotong royong. Tetapi kita tahu Bapak Ibu sekalian, pandemi ini bukan ancaman terakhir. Ada banyak persoalan di depan kita yang nggak ada contohnya, nggak ada pengalamannya. Satu-satunya yang bisa membuat kita mengatasi itu semua adalah mengembalikan kembali rasa percaya antar anak bangsa. 25 tahun yang lalu, Pak Prabowo menjalankan tugas negara. Saya dan teman-teman menjalankan tugas sejarah. Dulu terpaksa kita ada di kubu yang berbeda. Tapi setelah 25 tahun, saya terinspirasi setelah membaca buku Paradoks Indonesia yang diberikan oleh Buntut tindakan Budiman Sujatmiko yang membelot dari Megawati, PDIP kini akhirnya bersikap tegas. Partai itu menekankan tak pernah memberi toleransi kepada kader yang melakukan pembangkangan terhadap kebijakan partai. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyebut PDIP memberikan dua pilihan. Pilihan itu ialah mundur sebagai kader partai atau dipecat tidak dengan hormat. Sikap resmi partai akan disampaikan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun pada Senin 21 Agustus 2023. Diketahui Budiman memilih memberi dukungan politik kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju di Pilpres 2024. Tak hanya sekedar memberi dukungan, Budiman juga mendeklarasikan organ relawan Prabowo Budiman Bersatu. Deklarasi relawan itu dilakukan di Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 Agustus. Budiman Sujatmiko dianggap mengkhianati PDIP setelah memberikan dukungan terhadap Ketua Umum Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Kini beredar jejak digital lama mantan aktivis 98 itu di media sosial Twitter. Dalam cuitannya itu, Budiman menyebut jika Prabowo merupakan produk gagal Indonesia. Jejak digital Budiman Sujatmiko itu dibagikan sastrawan Saud Situmorang melalui akun Twitternya pada 20 Agustus 2023. Ia tampak mengunggah ulang tangkapan layar dua cuitan Budiman pada tahun 2019 lalu. Terungkap, politikus PDIP itu pernah menyebut Prabowo sebagai produk gagal manusia Indonesia. Cuitan kedua Budiman menyebut orang yang memilih Prabowo sebagai presiden hanyalah orang-orang bodoh. Merespon hal itu, Saud Situmorang lantas memberikan sindirannya. Menurutnya, seseorang yang mencintai produk gagal merupakan tindakan yang luar biasa. Hal itu diduga tak lepas dari langkah Budiman yang memilih mendukung Prabowo ketimbang baca pres PDIP Ganjar Pranowo. Sementara buntut tindakan itu, PDIP akan memberikan langkah tegas. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut sanksi kepada Budiman akan diumumkan oleh DPP PDIP hari ini, Senin 21 Agustus. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan akan menentukan nasib Budiman Sujatmiko sebagai kader PDI Perjuangan. Hasto menyebut Budiman punya pilihan untuk mengundurkan diri ataupun dipecat karena mendukung bakal calon presiden atau baca pres Prabowo Subianto. Padahal PDIP secara resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Dalam keterangan terbarunya, Hasto menyebut bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas merespon langkah politik Budiman Sujatmiko ini. Hasto menegaskan persoalan sanksi nantinya akan disampaikan langsung oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun pada Senin 21 Agustus 2023 esok. Hasto mengatakan partainya tak menolerir apapun soal tindakan indisipliner setiap kader partai. Seperti diketahui, saudara, kader PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko sendiri telah mendeklarasikan diri untuk mendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Pernyataan dukungan ini disampaikan melalui deklarasi relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu yang digelar di Semarang, Jawa Tengah.
Pada Jumat 18 Agustus 2023 kemarin, Budiman mengaku perubahan jalan politiknya tak bisa dipisahkan dari buku Paradoks Indonesia yang ditulis oleh Prabowo Subianto. Adegan ini bisa terjadi. This is the impossible dream, saudara sekalian. Tapi ini membuat saya tambah semangat. Terima kasih. Lalu dilanjutkan dengan penandatanganan oleh Bapak Budiman. Bapak Prabowo terlebih dahulu boleh. Pak Prabowo silakan yuk. Tepuk tangannya dong. Tepuk tangannya bagaimana? Indonesia bersatu. Indonesia. Ya, Silakan Pak, kita taruh dulu. ya, baik dan Ini ada Prabu ya. Salah satu simbolis deklarasi Prabu Oke. adalah mereka saling memakaikan jaket. Iya, betul sekali. Mungkin siapa dulu nih? Oh, kami persilakan dulu kepada Bapak Boleh dong. Tepuk Tepuk tangannya dong. Ini luar biasa sekali ya, Masya Luar Allah. biasa. Baru kali ini ya. Baru kali ini. Keharmonisan tercapai di sini. Tercipta di sini. Dan ini adalah sebuah momen yang sangat bersejarah sekali ya. Betul sekali. Baik, lalu Weh, sekarang selanjutnya gantian. ya, selanjutnya. Sekarang kami persilakan kepada Bapak Prabowo untuk Cita-cita saya sendiri dulu waktu berjuang. Dan saya, Bapak Ibu, biasa mengambil resiko. Biasa mengambil resiko apapun. Hari ini saya katakan, Budiman Sujatmiko ingin menitipkan pada Pak Prabowo Subianto. Saya dan teman-teman ingin menitipkan pada Bapak Prabowo Subianto, jika insya Allah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Pak Prabowo jadi presiden ke-8 Republik Indonesia. Tolong Pak Prabowo majukan kesejahteraan umum dengan mengembangkan koperasi. ke arah Harus berdikari, harus percaya diri, untuk itu harus bersatu. Seperti yang kami tunjukkan berdua, kami bisa menunjukkan kami bersatu. Setelah 25 tahun, saja kita melihat masa depan. Terima kasih. No, tidak ada kita ngomong proposal menteri, cawapres, Rauno, nggak ada. Kita bicara tadi, saya uraikan, Pak Prabowo mengelaborasi dengan detail. Saya kira Pak Prabowo, saya kan tadi pidato saya nitip, Pak, andai Bapak jadi presiden, ya, saya nitip soal strategi pembangunan nasional, soal teknologi, soal ekonomi kerakyatan, desa diperbaiki, sumber daya manusia diperbaiki, teknologi, ya, saya titip itu. Terus tentunya Pak Prabowo pidato menjauh semuanya dengan lebih detail lagi, dan saya mau kasih nilai berapa pidato Prabowo atas permintaan saya, ya 90% lah, jangan 100%, kalau 100% kan punya Tuhan. Saya tidak mau berandai-andai, tapi jika ini dianggap kekeliruan, meskipun saya pribadi, saya siap, katakanlah misalnya ada sanksi segala macam, tapi saya yakin bahwa saya tidak. Politikus PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko mengaku sangat sedih apabila dirinya berujung dipecat dari PDI Perjuangan seusai memberikan dukungan pada Baca Pres Prabowo Subianto. Deklarasi ini sebelumnya disampaikan Budiman di acara relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu di Jawa Tengah pada Jumat 18 Agustus kemarin. Budiman meyakini jika yang tercabut dari dirinya hanya status administratif saja. Namun status kader nasionalis Soekarnis
diakui Budiman akan selalu melekat pada dirinya. Meski begitu, Budiman berharap ia tak dipecat dari PDI Perjuangan seusai mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ia pun berharap partainya bisa memahami jalan yang ia pilih dengan pertimbangan aliansi strategis. Seperti diketahui, kader PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko mendeklarasikan diri untuk mendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Pernyataan dukungan ini disampaikan melalui deklarasi relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu yang sudah digelar di Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 Agustus 2023 kemarin. Budiman mengaku perubahan jalan politisnya ini tak bisa dipisahkan seusai membaca buku Paradoks Indonesia yang dituliskan oleh Prabowo Subianto. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Hari ini saya bersama Pak Prabowo Subianto Pak Kobalen, Pak Heri, Pak Sabah, Pak Noel, Pak Tutut, Pak Aris, Pak Erwin, ada Bu Nita, ada Pak Dedi, ada Pak John. Bukan mau mengulangi kehebatan peristiwa proklamasi kemerdekaan, tapi kita ingin mengumumkan ketika Bung Karno berkata memindahkan kekuasaan dan lain-lain dengan cara sama. Kekuasaan yang dimaksud Bung Karno adalah kekuasaan rakyat, kedaulatan bangsa, kemajuan rakyat. Kita merdeka karena kita bersatu. Untuk berdaulat pun syaratnya sama, bersatu. Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia membuat Indonesia selamat karena kita bergotong royong. Tetapi kita tahu Bapak Ibu sekalian, pandemi ini bukan ancaman terakhir. Ada banyak persoalan di depan kita yang gak ada contohnya, gak ada pengalamannya. Satu-satunya yang bisa membuat kita mengatasi itu semua adalah mengembalikan kembali rasa percaya antar anak bangsa. 25 tahun yang lalu, Pak Prabowo menjalankan tugas negara. Saya dan teman-teman menjalankan tugas sejarah. Dulu, terpaksa kita ada di kubu yang berbeda. Tapi setelah 25 tahun, saya terinspirasi setelah membaca buku Paradoks Indonesia yang diberikan oleh Buntut tindakan Budiman Sujatmiko yang membelot dari Megawati, PDIP kini akhirnya bersikap tegas. Partai itu menekankan tak pernah memberi toleransi kepada kader yang melakukan pembangkangan terhadap kebijakan partai. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyebut PDIP memberikan dua pilihan. Pilihan itu ialah mundur sebagai kader partai atau dipecat tidak dengan hormat. Sikap resmi partai akan disampaikan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun pada Senin 21 Agustus 2023. Diketahui Budiman memilih memberi dukungan politik kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju di Pilpres 2024. Tak hanya sekedar memberi dukungan, Budiman juga mendeklarasikan organ relawan Prabowo Budiman Bersatu. Deklarasi relawan itu dilakukan di Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 Agustus.
Budiman Sujatmiko dianggap mengkhianati PDIP setelah memberikan dukungan terhadap Ketua Umum Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Kini beredar jejak digital lama mantan aktivis 98 itu di media sosial Twitter. Dalam cuitannya itu, Budiman menyebut jika Prabowo merupakan produk gagal Indonesia. Jejak digital Budiman Sujatmiko itu dibagikan sastrawan Saud Situmorang melalui akun Twitternya pada 20 Agustus 2023. Ia tampak mengunggah ulang tangkapan layar dua cuitan Budiman pada tahun 2019 lalu. Terungkap, politikus PDIP itu pernah menyebut Prabowo sebagai produk gagal manusia Indonesia. Cuitan kedua Budiman menyebut orang yang memilih Prabowo sebagai presiden hanyalah orang-orang bodoh. Merespon hal itu, Saud Situmorang lantas memberikan sindirannya. Menurutnya, seseorang yang mencintai produk gagal merupakan tindakan yang luar biasa. Hal itu diduga tak lepas dari langkah Budiman yang memilih mendukung Prabowo ketimbang baca pres PDIP Ganjar Pranowo. Sementara buntut tindakan itu, PDIP akan memberikan langkah tegas. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut sanksi kepada Budiman akan diumumkan oleh DPP PDIP hari ini, Senin 21 Agustus. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan akan menentukan nasib Budiman Sujatmiko sebagai kader PDI Perjuangan. Hasto menyebut Budiman punya pilihan untuk mengundurkan diri ataupun dipecat karena mendukung bakal calon presiden atau baca pres Prabowo Subianto. Padahal PDIP secara resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Dalam keterangan terbarunya, Hasto menyebut bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas merespon langkah politik Budiman Sujatmiko ini. Hasto menegaskan persoalan sanksi nantinya akan disampaikan langsung oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun pada Senin 21 Agustus 2023 esok. Hasto mengatakan partainya tak menolerir apapun soal tindakan indisipliner setiap kader partai. Seperti diketahui, saudara, kader PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko sendiri telah mendeklarasikan diri untuk mendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Pernyataan dukungan ini disampaikan melalui deklarasi relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu yang digelar di Semarang, Jawa Tengah. Pada Jumat 18 Agustus 2023 kemarin, Budiman mengaku perubahan jalan politiknya tak bisa dipisahkan dari buku Paradoks Indonesia yang ditulis oleh Prabowo Subianto. Adegan ini bisa terjadi. This is the impossible dream, saudara sekalian. Tapi ini membuat saya tambah semangat. Terima kasih. Lalu dilanjutkan dengan penandatanganan oleh Bapak Budiman. Bapak Prabowo terlebih dahulu, boleh? Pak Prabowo, silakan yuk. Tepuk tangannya dong. Tepuk tangannya bagaimana? Indonesia bersatu. Indonesia. Ya, Silakan kami Bapak persilakan. ditaruh dulu. Ya, baik, dan Ini ada Prabu ya, salah satu simbolis deklarasi Prabu Oke. adalah mereka saling memakaikan jaket. Iya, betul sekali. Mungkin siapa dulu nih? Oh, kami persilakan dulu kepada Bapak Budiman. Boleh dong. Tepuk Tepuk tangannya dong. Ini luar biasa sekali ya, Masya Luar Allah. biasa. Baru kali ini ya. Baru kali ini. Keharmonisan tercapai di sini. Tercipta di sini. Dan ini adalah sebuah momen yang sangat bersejarah sekali ya. Betul sekali. Baik, lalu Weh, sekarang selanjutnya gantian. ya, selanjutnya. Sekarang kami persilakan kepada Bapak Prabowo untuk Cita-cita saya sendiri dulu waktu berjuang. Dan saya, Bapak Ibu, biasa mengambil resiko. Biasa mengambil resiko apapun. Hari ini saya katakan, Budiman Sujatmiko ingin menitipkan
menitipkan pada Pak Prabowo Subianto. Saya dan teman-teman ingin menitipkan pada Bapak Prabowo Subianto, jika insya Allah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Pak Prabowo jadi presiden ke-8 Republik Indonesia. Tolong Pak Prabowo majukan kesejahteraan umum dengan mengembangkan koperasi ke arah harus berdikari, harus percaya diri, untuk itu harus bersatu seperti yang kami tunjukkan berdua. Kami bisa menunjukkan kami bersatu. Setelah 25 tahun saja kita melihat masa depan. Terima kasih. No, tidak ada kita ngomong proposal menteri, cawapres, Rauno, nggak ada. Kita bicara tadi, saya uraikan Pak Prabowo mengelaborasi dengan detail. Saya kira Pak Prabowo, saya kan tadi pidato saya nitip, Pak, andai Bapak jadi presiden, ya, saya nitip soal strategi pembangunan nasional, soal teknologi, soal ekonomi kerakyatan, desa diperbaiki, sumber daya manusia diperbaiki, teknologi, ya, saya titip itu. Terus tentunya Pak Prabowo pidato menjauh semuanya dengan lebih detail lagi, dan saya mau kasih nilai berapa pidato Prabowo atas permintaan saya, ya 90% lah, jangan 100%, kalau 100% kan punya Tuhan. Saya tidak mau berandai-andai, tapi jika ini dianggap kekeliruan, meskipun saya pribadi, saya siap, katakanlah misalnya ada sanksi segala macam, tapi saya yakin bahwa saya tidak. Politikus PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko mengaku sangat sedih apabila dirinya berujung dipecat dari PDI Perjuangan seusai memberikan dukungan pada Baca Pres Prabowo Subianto. Deklarasi ini sebelumnya disampaikan Budiman di acara relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu di Jawa Tengah pada Jumat 18 Agustus kemarin. Budiman meyakini jika yang tercabut dari dirinya hanya status administratif saja. Namun status kader nasionalis Soekarnis diakui Budiman akan selalu melekat pada dirinya. Meski begitu, Budiman berharap ia tak dipecat dari PDI Perjuangan seusai mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ia pun berharap partainya bisa memahami jalan yang ia pilih dengan pertimbangan aliansi strategis. Seperti diketahui, kader PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko mendeklarasikan diri untuk mendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Pernyataan dukungan ini disampaikan melalui deklarasi relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu yang sudah digelar di Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 Agustus 2023 kemarin. Budiman mengaku perubahan jalan politisnya ini tak bisa dipisahkan seusai membaca buku Paradoks Indonesia yang dituliskan oleh Prabowo Subianto. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Hari ini saya bersama Pak Prabowo Subianto Pak Kobalen, Pak Heri, Pak Sabah, Pak Noel, Pak Tukin, Pak Aris, Pak Edwin, ada Bu Nita, ada Pak Dedi, ada Pak John. Bukan mau mengulangi kehebatan peristiwa proklamasi kemerdekaan, tapi kita ingin mengumumkan ketika Bung Karno berkata memindahkan kekuasaan dan lain-lain dengan cara sama. Kekuasaan yang dimaksud Bung Karno adalah kekuasaan rakyat, kedaulatan bangsa, kemajuan rakyat. Kita merdeka karena kita bersatu. Untuk berdaulat pun syaratnya sama, bersatu.
yang melanda seluruh dunia membuat Indonesia selamat karena kita bergotong royong. Tetapi kita tahu Bapak Ibu sekalian, pandemi ini bukan ancaman terakhir. Ada banyak persoalan di depan kita yang gak ada contohnya, gak ada pengalamannya. Satu-satunya yang bisa membuat kita mengatasi itu semua adalah mengembalikan kembali rasa percaya antar anak bangsa. 25 tahun yang lalu, Pak Prabowo menjalankan tugas negara. Saya dan teman-teman menjalankan tugas sejarah. Dulu, terpaksa kita ada di kubu yang berbeda. Tapi setelah 25 tahun, saya terinspirasi setelah membaca buku Paradoks Indonesia yang diberikan oleh Buntut tindakan Budiman Sujatmiko yang membelot dari Megawati, PDIP kini akhirnya bersikap tegas. Partai itu menekankan tak pernah memberi toleransi kepada kader yang melakukan pembangkangan terhadap kebijakan partai. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyebut PDIP memberikan dua pilihan. Pilihan itu ialah mundur sebagai kader partai atau dipecat tidak dengan hormat. Sikap resmi partai akan disampaikan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun pada Senin 21 Agustus 2023. Diketahui Budiman memilih memberi dukungan politik kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju di Pilpres 2024. Tak hanya sekedar memberi dukungan, Budiman juga mendeklarasikan organ relawan Prabowo Budiman Bersatu. Deklarasi relawan itu dilakukan di Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 Agustus. Budiman Sujatmiko dianggap mengkhianati PDIP setelah memberikan dukungan terhadap Ketua Umum Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Kini beredar jejak digital lama mantan aktivis 98 itu di media sosial Twitter. Dalam cuitannya itu, Budiman menyebut jika Prabowo merupakan produk gagal Indonesia. Jejak digital Budiman Sujatmiko itu dibagikan sastrawan Saud Situmorang melalui akun Twitternya pada 20 Agustus 2023. Ia tampak mengunggah ulang tangkapan layar dua cuitan Budiman pada tahun 2019 lalu. Terungkap, politikus PDIP itu pernah menyebut Prabowo sebagai produk gagal manusia Indonesia. Cuitan kedua Budiman menyebut orang yang memilih Prabowo sebagai presiden hanyalah orang-orang bodoh. Merespon hal itu, Saud Situmorang lantas memberikan sindirannya. Menurutnya, seseorang yang mencintai produk gagal merupakan tindakan yang luar biasa. Hal itu diduga tak lepas dari langkah Budiman yang memilih mendukung Prabowo ketimbang baca pres PDIP Ganjar Pranowo. Sementara buntut tindakan itu, PDIP akan memberikan langkah tegas. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut sanksi kepada Budiman akan diumumkan oleh DPP PDIP hari ini, Senin 21 Agustus. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan akan menentukan nasib Budiman Sujatmiko sebagai kader PDI Perjuangan. Hasto menyebut Budiman punya pilihan untuk mengundurkan diri ataupun dipecat karena mendukung bakal calon presiden atau baca pres Prabowo Subianto. Padahal PDIP secara resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Dalam keterangan terbarunya, Hasto menyebut bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas merespon langkah politik Budiman Sujatmiko ini. Hasto menegaskan persoalan sanksi nantinya akan disampaikan langsung oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun pada Senin 21 Agustus 2023 esok. Hasto mengatakan partainya tak menolerir apapun soal tindakan indisipliner setiap kader partai. Seperti diketahui, saudara, kader PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko sendiri telah mendeklarasikan diri untuk mendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Pernyataan dukungan ini disampaikan melalui deklarasi relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu yang digelar di Semarang, Jawa Tengah.
Pada Jumat 18 Agustus 2023 kemarin, Budiman mengaku perubahan jalan politiknya tak bisa dipisahkan dari buku Paradoks Indonesia yang ditulis oleh Prabowo Subianto. Adegan ini bisa terjadi. This is the impossible dream, saudara sekalian. Tapi ini membuat saya tambah semangat. Terima kasih. Lalu dilanjutkan dengan penandatanganan oleh Bapak Budiman. Bapak Prabowo terlebih dahulu boleh. Pak Prabowo silakan yuk. Tepuk tangannya dong. Tepuk tangannya bagaimana? Indonesia bersatu. Indonesia. Ya, Silakan Bapak ditaruh dulu. ya baik dan Ini ada Prabu ya. Salah satu simbolis deklarasi Prabu Oke. adalah mereka saling memakaikan jaket. Iya betul sekali. Mungkin siapa dulu nih? Oh, kami persilakan dulu kepada Bapak Boleh dong. Tepuk Tepuk tangannya dong. Ini luar biasa sekali ya, Masya Luar Allah. biasa. Baru kali ini ya. Baru kali ini. Keharmonisan tercapai di sini. Tercipta di sini. Dan ini adalah sebuah momen yang sangat bersejarah sekali ya. Betul sekali. Baik, lalu Weh, sekarang selanjutnya gantian. ya, selanjutnya. Sekarang kami persilakan kepada Bapak Prabowo untuk Cita-cita saya sendiri dulu waktu berjuang. Dan saya, Bapak Ibu, biasa mengambil resiko. Biasa mengambil resiko apapun. Hari ini saya katakan, Budiman Sujatmiko ingin menitipkan pada Pak Prabowo Subianto. Saya dan teman-teman ingin menitipkan pada Bapak Prabowo Subianto, jika insya Allah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Pak Prabowo jadi presiden ke-8 Republik Indonesia. Tolong Pak Prabowo majukan kesejahteraan umum dengan mengembangkan koperasi. ke arah Harus berdikari, harus percaya diri, untuk itu harus bersatu. Seperti yang kami tunjukkan berdua, kami bisa menunjukkan kami bersatu. Setelah 25 tahun, saja kita melihat masa depan. Terima kasih. No, tidak ada kita ngomong proposal menteri, cawapres, Rauno, nggak ada. Kita bicara tadi, saya uraikan, Pak Prabowo mengelaborasi dengan detail. Saya kira Pak Prabowo, saya kan tadi pidato saya nitip, Pak, andai Bapak jadi presiden, ya, saya nitip soal strategi pembangunan nasional, soal teknologi, soal ekonomi kerakyatan, desa diperbaiki, sumber daya manusia diperbaiki, teknologi, ya, saya titip itu. Terus tentu Pak Prabowo pidato menjawab semuanya dengan lebih detail lagi, dan saya mau kasih nilai berapa pidato Prabowo atas permintaan saya, ya 90% lah, jangan 100%, kalau 100% kan punya Tuhan. Saya tidak mau berandai-andai, tapi jika ini dianggap kekeliruan, meskipun saya pribadi, saya siap, katakanlah misalnya ada sanksi segala macam, tapi saya yakin bahwa saya tidak. Politikus PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko mengaku sangat sedih apabila dirinya berujung dipecat dari PDI Perjuangan seusai memberikan dukungan pada Baca Pres Prabowo Subianto. Deklarasi ini sebelumnya disampaikan Budiman di acara relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu di Jawa Tengah pada Jumat 18 Agustus kemarin. Budiman meyakini jika yang tercabut dari dirinya hanya status administratif saja. Namun status kader nasionalis Soekarnis
diakui Budiman akan selalu melekat pada dirinya. Meski begitu, Budiman berharap ia tak dipecat dari PDI Perjuangan seusai mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ia pun berharap partainya bisa memahami jalan yang ia pilih dengan pertimbangan aliansi strategis. Seperti diketahui, kader PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko mendeklarasikan diri untuk mendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Pernyataan dukungan ini disampaikan melalui deklarasi relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu yang sudah digelar di Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 Agustus 2023 kemarin. Budiman mengaku perubahan jalan politisnya ini tak bisa dipisahkan seusai membaca buku Paradoks Indonesia yang dituliskan oleh Prabowo Subianto. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Hari ini saya bersama Pak Prabowo Subianto Pak Kobalen, Pak Heri, Pak Sabah, Pak Noel, Pak Tutri, Pak Jono, Pak Aris, Pak Edwin, ada Bu Nita, ada Pak Dedi, ada Pak John. Bukan mau mengulangi kehebatan peristiwa proklamasi kemerdekaan, tapi kita ingin mengumumkan ketika Bung Karno berkata memindahkan kekuasaan dan lain-lain dengan cara sama. Kekuasaan yang dimaksud Bung Karno adalah kekuasaan rakyat, kedaulatan bangsa, kemajuan rakyat. Kita merdeka karena kita bersatu. Untuk berdaulat pun syaratnya sama, bersatu. Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia membuat Indonesia selamat karena kita bergotong royong. Tetapi kita tahu Bapak Ibu sekalian, pandemi ini bukan ancaman terakhir. Ada banyak persoalan di depan kita yang gak ada contohnya, gak ada pengalamannya. Satu-satunya yang bisa membuat kita mengatasi itu semua adalah mengembalikan kembali rasa percaya antar anak bangsa. 25 tahun yang lalu, Pak Prabowo menjalankan tugas negara. Saya dan teman-teman menjalankan tugas sejarah. Dulu, terpaksa kita ada di kubu yang berbeda. Tapi setelah 25 tahun, saya terinspirasi setelah membaca buku Paradoks Indonesia yang diberikan oleh Buntut tindakan Budiman Sujatmiko yang membelot dari Megawati, PDIP kini akhirnya bersikap tegas. Partai itu menekankan tak pernah memberi toleransi kepada kader yang melakukan pembangkangan terhadap kebijakan partai. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyebut PDIP memberikan dua pilihan. Pilihan itu ialah mundur sebagai kader partai atau dipecat tidak dengan hormat. Sikap resmi partai akan disampaikan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun pada Senin 21 Agustus 2023. Diketahui Budiman memilih memberi dukungan politik kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju di Pilpres 2024. Tak hanya sekedar memberi dukungan, Budiman juga mendeklarasikan organ relawan Prabowo Budiman Bersatu. Deklarasi relawan itu dilakukan di Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 Agustus.
Budiman Sujatmiko dianggap mengkhianati PDIP setelah memberikan dukungan terhadap Ketua Umum Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Kini beredar jejak digital lama mantan aktivis 98 itu di media sosial Twitter. Dalam cuitannya itu, Budiman menyebut jika Prabowo merupakan produk gagal Indonesia. Jejak digital Budiman Sujatmiko itu dibagikan sastrawan Saud Situmorang melalui akun Twitternya pada 20 Agustus 2023. Ia tampak mengunggah ulang tangkapan layar dua cuitan Budiman pada tahun 2019 lalu. Terungkap, politikus PDIP itu pernah menyebut Prabowo sebagai produk gagal manusia Indonesia. Cuitan kedua Budiman menyebut orang yang memilih Prabowo sebagai presiden hanyalah orang-orang bodoh. Merespon hal itu, Saud Situmorang lantas memberikan sindirannya. Menurutnya, seseorang yang mencintai produk gagal merupakan tindakan yang luar biasa. Hal itu diduga tak lepas dari langkah Budiman yang memilih mendukung Prabowo ketimbang baca pres PDIP Ganjar Pranowo. Sementara buntut tindakan itu, PDIP akan memberikan langkah tegas. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut sanksi kepada Budiman akan diumumkan oleh DPP PDIP hari ini, Senin 21 Agustus. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan akan menentukan nasib Budiman Sujatmiko sebagai kader PDI Perjuangan. Hasto menyebut Budiman punya pilihan untuk mengundurkan diri ataupun dipecat karena mendukung bakal calon presiden atau baca pres Prabowo Subianto. Padahal PDIP secara resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Dalam keterangan terbarunya, Hasto menyebut bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas merespon langkah politik Budiman Sujatmiko ini. Hasto menegaskan persoalan sanksi nantinya akan disampaikan langsung oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun pada Senin 21 Agustus 2023 esok. Hasto mengatakan partainya tak menolerir apapun soal tindakan indisipliner setiap kader partai. Seperti diketahui, saudara, kader PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko sendiri telah mendeklarasikan diri untuk mendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Pernyataan dukungan ini disampaikan melalui deklarasi relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu yang digelar di Semarang, Jawa Tengah. Pada Jumat 18 Agustus 2023 kemarin, Budiman mengaku perubahan jalan politiknya tak bisa dipisahkan dari buku Paradoks Indonesia yang ditulis oleh Prabowo Subianto. Adegan ini bisa terjadi. This is the impossible dream, saudara sekalian. Tapi ini membuat saya tambah semangat. Terima kasih. Lalu dilanjutkan dengan penandatanganan oleh Bapak Budiman. Bapak Prabowo terlebih dahulu, boleh? Pak Prabowo, silakan yuk. Tepuk tangannya dong. Tepuk tangannya bagaimana? Indonesia bersatu. Indonesia. Ya, Silakan kita taruh dulu. ya, baik dan Ini ada Prabu ya, salah satu simbolis deklarasi Prabu Oke. adalah mereka saling memakaikan jaket. Iya, betul sekali. Mungkin siapa dulu nih? Oh, kami persilakan dulu kepada Bapak Budiman. Boleh dong. Tepuk tangannya dong. Ini luar biasa sekali ya, Masya Luar Allah. biasa. Baru kali ini ya. Baru kali ini. Keharmonisan tercapai di sini. Tercipta di sini. Dan ini adalah sebuah momen yang sangat bersejarah sekali ya. Betul sekali. Baik, lalu Weh, sekarang selanjutnya gantian. ya, Selanjutnya. sekarang kami persilakan kepada Bapak Prabowo untuk Cita-cita saya sendiri dulu waktu berjuang. Dan saya, Bapak Ibu, biasa mengambil resiko. Biasa mengambil resiko apapun. Hari ini saya katakan, Budiman Sujatmiko
ingin menitipkan pada Pak Prabowo Subianto. Saya dan teman-teman ingin menitipkan pada Bapak Prabowo Subianto, jika insya Allah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Pak Prabowo jadi presiden ke-8 Republik Indonesia. Tolong Pak Prabowo majukan kesejahteraan umum dengan mengembangkan koperasi ke arah harus berdikari, harus percaya diri, untuk itu harus bersatu seperti yang kami tunjukkan berdua. Kami bisa menunjukkan kami bersatu. Setelah 25 tahun saja kita melihat masa depan. Terima kasih. No, tidak ada kita ngomong proposal menteri, cawapres, Prabowo, nggak ada. Kita bicara tadi, saya uraikan Pak Prabowo mengelaborasi dengan detail. Saya kira Pak Prabowo, saya kan tadi pidato saya nitip, Pak, andai Bapak jadi presiden, ya, saya nitip soal strategi pembangunan nasional, soal teknologi, soal ekonomi kerakyatan, desa diperbaiki, sumber daya manusia diperbaiki, teknologi, ya, saya titip itu. Terus tentu Pak Prabowo pidato menjauh semuanya dengan lebih detail lagi, dan saya mau kasih nilai berapa pidato Prabowo atas permintaan saya, ya 90% lah, jangan 100%, kalau 100% kan punya Tuhan. Saya tidak mau berandai-andai, tapi jika ini dianggap kekeliruan, meskipun saya pribadi, saya siap, katakanlah misalnya ada sanksi segala macam, tapi saya yakin bahwa saya tidak. Politikus PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko mengaku sangat sedih apabila dirinya berujung dipecat dari PDI Perjuangan seusai memberikan dukungan pada baca pres Prabowo Subianto. Deklarasi ini sebelumnya disampaikan Budiman di acara relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu di Jawa Tengah pada Jumat 18 Agustus kemarin. Budiman meyakini jika yang tercabut dari dirinya hanya status administratif saja. Namun status kader nasionalis Soekarnis diakui Budiman akan selalu melekat pada dirinya. Meski begitu, Budiman berharap ia tak dipecat dari PDI Perjuangan seusai mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ia pun berharap partainya bisa memahami jalan yang ia pilih dengan pertimbangan aliansi strategis. Seperti diketahui, kader PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko mendeklarasikan diri untuk mendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Pernyataan dukungan ini disampaikan melalui deklarasi relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu yang sudah digelar di Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 Agustus 2023 kemarin. Budiman mengaku perubahan jalan politisnya ini tak bisa dipisahkan seusai membaca buku Paradoks Indonesia yang dituliskan oleh Prabowo Subianto. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Hari ini saya bersama Pak Prabowo Subianto Pak Hasim, Pak Kobalen, Pak Heri, Pak Sabah, Pak Noel, Pak Kudin, Pak Aris, Pak Edwin, ada Bu Nita, ada Pak Dedi, ada Pak John. Bukan mau mengulangi kehebatan peristiwa proklamasi kemerdekaan, tapi kita ingin mengumumkan ketika Bung Karno berkata memindahkan kekuasaan dan lain-lain dengan cara sama. Kekuasaan yang dimaksud Bung Karno adalah kekuasaan rakyat, kedaulatan bangsa, kemajuan rakyat. Kita merdeka karena kita bersatu. Untuk berdaulat pun syaratnya sama, bersatu.
pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia membuat Indonesia selamat karena kita bergotong royong. Tetapi kita tahu Bapak Ibu sekalian, pandemi ini bukan ancaman terakhir. Ada banyak persoalan di depan kita yang gak ada contohnya, gak ada pengalamannya. Satu-satunya yang bisa membuat kita mengatasi itu semua adalah mengembalikan kembali rasa percaya antar anak bangsa. 25 tahun yang lalu, Pak Prabowo menjalankan tugas negara. Saya dan teman-teman menjalankan tugas sejarah. Dulu, terpaksa kita ada di kubu yang berbeda. Tapi setelah 25 tahun, saya terinspirasi setelah membaca buku Paradoks Indonesia yang diberikan oleh Buntut tindakan Budiman Sujatmiko yang membela dari Megawati, PDIP kini akhirnya bersikap tegas. Partai itu menekankan tak pernah memberi toleransi kepada kader yang melakukan pembangkangan terhadap kebijakan partai. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyebut PDIP memberikan dua pilihan. Pilihan itu ialah mundur sebagai kader partai atau dipecat tidak dengan hormat. Sikap resmi partai akan disampaikan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun pada Senin 21 Agustus 2023. Diketahui Budiman memilih memberi dukungan politik kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju di Pilpres 2024. Tak hanya sekedar memberi dukungan, Budiman juga mendeklarasikan organ relawan Prabowo Budiman Bersatu. Deklarasi relawan itu dilakukan di Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 Agustus. Budiman Sujatmiko dianggap mengkhianati PDIP setelah memberikan dukungan terhadap Ketua Umum Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Kini beredar jejak digital lama mantan aktivis 98 itu di media sosial Twitter. Dalam cuitannya itu, Budiman menyebut jika Prabowo merupakan produk gagal Indonesia. Jejak digital Budiman Sujatmiko itu dibagikan sastrawan Saud Situmorang melalui akun Twitternya pada 20 Agustus 2023. Ia tampak mengunggah ulang tangkapan layar dua cuitan Budiman pada tahun 2019 lalu. Terungkap, politikus PDIP itu pernah menyebut Prabowo sebagai produk gagal manusia Indonesia. Cuitan kedua Budiman menyebut orang yang memilih Prabowo sebagai presiden hanyalah orang-orang bodoh. Merespon hal itu, Saud Situmorang lantas memberikan sindirannya. Menurutnya, seseorang yang mencintai produk gagal merupakan tindakan yang luar biasa. Hal itu diduga tak lepas dari langkah Budiman yang memilih mendukung Prabowo ketimbang baca pres PDIP Ganjar Pranowo. Sementara buntut tindakan itu, PDIP akan memberikan langkah tegas. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut sanksi kepada Budiman akan diumumkan oleh DPP PDIP hari ini, Senin 21 Agustus. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan akan menentukan nasib Budiman Sujatmiko sebagai kader PDI Perjuangan. Hasto menyebut Budiman punya pilihan untuk mengundurkan diri ataupun dipecat karena mendukung bakal calon presiden atau baca pres Prabowo Subianto. Padahal PDIP secara resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Dalam keterangan terbarunya, Hasto menyebut bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas merespon langkah politik Budiman Sujatmiko ini. Hasto menegaskan persoalan sanksi nantinya akan disampaikan langsung oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun pada Senin 21 Agustus 2023 esok. Hasto mengatakan partainya tak menolerir apapun soal tindakan indisipliner setiap kader partai. Seperti diketahui, saudara, kader PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko sendiri telah mendeklarasikan diri untuk mendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Pernyataan dukungan ini disampaikan melalui deklarasi relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu yang digelar di Semarang, Jawa Tengah.
Pada Jumat 18 Agustus 2023 kemarin, Budiman mengaku perubahan jalan politiknya tak bisa dipisahkan dari buku Paradoks Indonesia yang ditulis oleh Prabowo Subianto. Adegan ini bisa terjadi. This is the impossible dream, saudara sekalian. Tapi ini membuat saya tambah semangat. Terima kasih. Lalu dilanjutkan dengan penandatanganan oleh Bapak Budiman. Bapak Prabowo terlebih dahulu boleh? Pak Prabowo silakan yuk. Tepuk tangannya dong. Tepuk tangannya Indonesia bersatu. Indonesia. ya. Silakan kita taruh dulu. Ya, baik dan Ini ada Prabu ya. Salah satu simbolis deklarasi Prabu Oke. adalah mereka saling memakaikan jaket. Iya betul sekali. Mungkin siapa dulu nih? Oh, kami persilakan dulu kepada Bapak Budiman. Boleh dong. Tepuk tangannya dong. Ini luar biasa sekali ya, Masya Luar Allah. biasa. Baru kali ini ya. Baru kali ini. Keharmonisan tercapai di sini. Tercipta di sini. Dan ini adalah sebuah momen yang sangat bersejarah sekali ya. Betul sekali. Baik, lalu Woi, sekarang selanjutnya gantian. ya, selanjutnya. Sekarang kami persilakan kepada Bapak Prabowo untuk Cita-cita saya sendiri dulu waktu berjuang. Dan saya, Bapak Ibu, biasa mengambil resiko. Biasa mengambil resiko apapun. Hari ini saya katakan, Budiman Sujatmiko ingin menitipkan pada Pak Prabowo Subianto. Saya dan teman-teman ingin menitipkan pada Bapak Prabowo Subianto, jika insya Allah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Pak Prabowo jadi presiden ke-8 Republik Indonesia. Tolong Pak Prabowo majukan kesejahteraan umum dengan mengembangkan koperasi. ke arah Harus berdikari, harus percaya diri, untuk itu harus bersatu. Seperti yang kami tunjukkan berdua, kami bisa menunjukkan kami bersatu. Setelah 25 tahun saja kita melihat masa depan. Terima kasih. No, tidak ada kita ngomong proposal menteri, cawapres, Rauno, nggak ada. Kita bicara tadi, saya uraikan, Pak Prabowo mengelaborasi dengan detail. Saya kira Pak Prabowo, saya kan tadi pidato saya nitip, Pak, andai Bapak jadi presiden, ya, saya nitip soal strategi pembangunan nasional, soal teknologi, soal ekonomi kerakyatan, desa diperbaiki, sumber daya manusia diperbaiki, teknologi, ya, saya titip itu. Terus tentu Pak Prabowo pidato menjauh semuanya dengan lebih detail lagi, dan saya mau kasih nilai berapa pidato Prabowo atas permintaan saya, ya 90% lah, jangan 100%, kalau 100% kan punya Tuhan. Saya tidak mau berandai-andai, tapi jika ini dianggap kekeliruan, meskipun saya pribadi, saya siap, katakanlah misalnya ada sanksi segala macam, tapi saya yakin bahwa saya tidak. Politikus PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko mengaku sangat sedih apabila dirinya berujung dipecat dari PDI Perjuangan seusai memberikan dukungan pada Baca Pres Prabowo Subianto. Deklarasi ini sebelumnya disampaikan Budiman di acara relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu di Jawa Tengah pada Jumat 18 Agustus kemarin. Budiman meyakini jika yang tercabut dari dirinya hanya status administratif saja. Namun status kader nasionalis Soekarnis
diakui Budiman akan selalu melekat pada dirinya. Meski begitu, Budiman berharap ia tak dipecat dari PDI Perjuangan seusai mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ia pun berharap partainya bisa memahami jalan yang ia pilih dengan pertimbangan aliansi strategis. Seperti diketahui, kader PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko mendeklarasikan diri untuk mendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Pernyataan dukungan ini disampaikan melalui deklarasi relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu yang sudah digelar di Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 Agustus 2023 kemarin. Budiman mengaku perubahan jalan politisnya ini tak bisa dipisahkan seusai membaca buku Paradoks Indonesia yang dituliskan oleh Prabowo Subianto. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Hari ini saya bersama Pak Prabowo Subianto Pak Kobale, Pak Heri, Pak Sabah, Pak Noel, Pak Tukin, Pak Aris, Pak Erwin, ada Bu Nita, ada Pak Dedi, ada Pak John. Bukan mau mengulangi kehebatan peristiwa proklamasi kemerdekaan, tapi kita ingin mengumumkan ketika Bung Karno berkata memindahkan kekuasaan dan lain-lain dengan cara sama. Kekuasaan yang dimaksud Bung Karno adalah kekuasaan rakyat, kedaulatan bangsa, kemajuan rakyat. Kita merdeka karena kita bersatu. Untuk berdaulat pun syaratnya sama, bersatu. Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia membuat Indonesia selamat karena kita bergotong royong. Tetapi kita tahu Bapak Ibu sekalian, pandemi ini bukan ancaman terakhir. Ada banyak persoalan di depan kita yang gak ada contohnya, gak ada pengalamannya. Satu-satunya yang bisa membuat kita mengatasi itu semua adalah mengembalikan kembali rasa percaya antar anak bangsa. 25 tahun yang lalu, Pak Prabowo menjalankan tugas negara. Saya dan teman-teman menjalankan tugas sejarah. Dulu, terpaksa kita ada di kubu yang berbeda. Tapi setelah 25 tahun, saya terinspirasi setelah membaca buku Paradoks Indonesia yang diberikan oleh Buntut tindakan Budiman Sujatmiko yang membelot dari Megawati, PDIP kini akhirnya bersikap tegas. Partai itu menekankan tak pernah memberi toleransi kepada kader yang melakukan pembangkangan terhadap kebijakan partai. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyebut PDIP memberikan dua pilihan. Pilihan itu ialah mundur sebagai kader partai atau dipecat tidak dengan hormat. Sikap resmi partai akan disampaikan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun pada Senin 21 Agustus 2023. Diketahui Budiman memilih memberi dukungan politik kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju di Pilpres 2024. Tak hanya sekedar memberi dukungan, Budiman juga mendeklarasikan organ relawan Prabowo Budiman Bersatu. Deklarasi relawan itu dilakukan di Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 Agustus.
Budiman Sujatmiko dianggap mengkhianati PDIP setelah memberikan dukungan terhadap Ketua Umum Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Kini beredar jejak digital lama mantan aktivis 98 itu di media sosial Twitter. Dalam cuitannya itu, Budiman menyebut jika Prabowo merupakan produk gagal Indonesia. Jejak digital Budiman Sujatmiko itu dibagikan sastrawan Saud Situmorang melalui akun Twitternya pada 20 Agustus 2023. Ia tampak mengunggah ulang tangkapan layar dua cuitan Budiman pada tahun 2019 lalu. Terungkap, politikus PDIP itu pernah menyebut Prabowo sebagai produk gagal manusia Indonesia. Cuitan kedua Budiman menyebut orang yang memilih Prabowo sebagai presiden hanyalah orang-orang bodoh. Merespon hal itu, Saud Situmorang lantas memberikan sindirannya. Menurutnya, seseorang yang mencintai produk gagal merupakan tindakan yang luar biasa. Hal itu diduga tak lepas dari langkah Budiman yang memilih mendukung Prabowo ketimbang baca pres PDIP Ganjar Pranowo. Sementara buntut tindakan itu, PDIP akan memberikan langkah tegas. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut sanksi kepada Budiman akan diumumkan oleh DPP PDIP hari ini, Senin 21 Agustus. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan akan menentukan nasib Budiman Sujatmiko sebagai kader PDI Perjuangan. Hasto menyebut Budiman punya pilihan untuk mengundurkan diri ataupun dipecat karena mendukung bakal calon presiden atau baca pres Prabowo Subianto. Padahal PDIP secara resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Dalam keterangan terbarunya, Hasto menyebut bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas merespon langkah politik Budiman Sujatmiko ini. Hasto menegaskan persoalan sanksi nantinya akan disampaikan langsung oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun pada Senin 21 Agustus 2023 esok. Hasto mengatakan partainya tak menolerir apapun soal tindakan indisipliner setiap kader partai. Seperti diketahui, saudara, kader PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko sendiri telah mendeklarasikan diri untuk mendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Pernyataan dukungan ini disampaikan melalui deklarasi relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu yang digelar di Semarang, Jawa Tengah. Pada Jumat 18 Agustus 2023 kemarin, Budiman mengaku perubahan jalan politiknya tak bisa dipisahkan dari buku Paradoks Indonesia yang ditulis oleh Prabowo Subianto. Adegan ini bisa terjadi. This is the impossible dream, saudara sekalian. Tapi ini membuat saya tambah semangat. Terima kasih. Lalu dilanjutkan dengan penandatanganan oleh Bapak Budiman. Bapak Prabowo terlebih dahulu, boleh? Pak Prabowo, silakan yuk. Tepuk tangannya dong. Tepuk tangannya bagaimana? Indonesia bersatu. Indonesia. Ya, Silakan kami Bapak, persilakan. ditaruh dulu. Ya, baik, dan Ini ada Prabu ya, salah satu simbolis deklarasi Prabu Oke. adalah mereka saling memakaikan jaket. Iya, betul sekali. Mungkin siapa dulu nih? Oh, kami persilakan dulu kepada Bapak Bapak Budiman. Boleh dong. Tepuk Tepuk tangannya tangannya dong. Ini luar biasa sekali ya, Masya Luar Allah. biasa. Baru kali ini ya. Baru kali ini. Keharmonisan tercapai di sini. Tercipta di sini. Dan ini adalah sebuah momen yang sangat bersejarah sekali ya. Betul sekali. Baik, lalu Woi, sekarang gantian. selanjutnya ya, selanjutnya. Sekarang kami persilakan kepada Bapak Prabowo untuk Cita-cita saya sendiri dulu waktu berjuang. Dan saya, Bapak Ibu, biasa mengambil resiko. Biasa mengambil resiko apapun. Hari ini saya katakan, Budiman Sujatmiko
ingin menitipkan pada Pak Prabowo Subianto. Saya dan teman-teman ingin menitipkan pada Pak Prabowo Subianto, jika insya Allah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Pak Prabowo jadi presiden ke-8 Republik Indonesia. Tolong Pak Prabowo majukan kesejahteraan umum dengan mengembangkan kooperasi. Seperti yang kami tunjukkan berdua, kami bisa menunjukkan kami bersatu. Setelah 25 tahun saja kita melihat masa depan. Terima kasih. No, tidak ada kita ngomong proposal menteri, cawapres, Prabowo, nggak ada. Kita bicara tadi, saya uraikan, Pak Prabowo mengelaborasi dengan detail. Saya kira Pak Prabowo, saya kan tadi pidato saya nitip, Pak, andai Bapak jadi presiden, ya, saya nitip soal strategi pembangunan nasional, soal teknologi, soal ekonomi kerakyatan, desa diperbaiki, sumber daya manusia diperbaiki, teknologi, ya, saya titip itu. Terus tentunya Pak Prabowo pidato menjauh semuanya dengan lebih detail lagi, dan saya mau kasih nilai berapa pidato Prabowo atas permintaan saya, ya 90% lah. Jangan 100%, kalau 100% kan punya Tuhan. Saya tidak mau berandai-andai, tapi jika ini dianggap kekeliruan, meskipun saya pribadi, saya siap, katakanlah misalnya ada sanksi segala macam, tapi saya yakin bahwa saya tidak. Politikus PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko mengaku sangat sedih apabila dirinya berujung dipecat dari PDI Perjuangan seusai memberikan dukungan pada baca pres Prabowo Subianto. Deklarasi ini sebelumnya disampaikan Budiman di acara relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu di Jawa Tengah pada Jumat 18 Agustus kemarin. Budiman meyakini jika yang tercabut dari dirinya hanya status administratif saja. Namun status kader nasionalis Soekarnis diakui Budiman akan selalu melekat pada dirinya. Meski begitu, Budiman berharap ia tak dipecat dari PDI Perjuangan seusai mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ia pun berharap partainya bisa memahami jalan yang ia pilih dengan pertimbangan aliansi strategis. Seperti diketahui, kader PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko mendeklarasikan diri untuk mendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Pernyataan dukungan ini disampaikan melalui deklarasi relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu yang sudah digelar di Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 Agustus 2023 kemarin. Budiman mengaku perubahan jalan politisnya ini tak bisa dipisahkan seusai membaca buku Paradoks Indonesia yang dituliskan oleh Prabowo Subianto. Akan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Hari ini saya bersama Pak Prabowo Subianto Pak Hasim, Pak Kobalen, Pak Heri, Pak Sabah, Pak Noel, Pak Tukin, Pak Aris, Pak Erwin, ada Bu Nita, ada Pak Dedi, ada Pak John. Bukan mau mengulangi kehebatan peristiwa proklamasi kemerdekaan, tapi kita ingin mengumumkan ketika Bung Karno berkata memindahkan kekuasaan dan lain-lain dengan cara sama. Kekuasaan yang dimaksud Bung Karno adalah kekuasaan rakyat, kedaulatan bangsa, kemajuan rakyat. Kita merdeka karena kita bersatu. Untuk berdaulat pun syaratnya sama, bersatu.
Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia membuat Indonesia selamat karena kita bergotong royong. Tetapi kita tahu Bapak Ibu sekalian, pandemi ini bukan ancaman terakhir. Ada banyak persoalan di depan kita yang gak ada contohnya, gak ada pengalamannya. Satu-satunya yang bisa membuat kita mengatasi itu semua adalah mengembalikan kembali rasa percaya antar anak bangsa. 25 tahun yang lalu, Pak Prabowo menjalankan tugas negara. Saya dan teman-teman menjalankan tugas sejarah. Dulu terpaksa kita ada di kubu yang berbeda. Tapi setelah 25 tahun, saya terinspirasi setelah membaca buku Paradoks Indonesia yang diberikan oleh Buntut tindakan Budiman Sujatmiko yang membelot dari Megawati, PDIP kini akhirnya bersikap tegas. Partai itu menekankan tak pernah memberi toleransi kepada kader yang melakukan pembangkangan terhadap kebijakan partai. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyebut PDIP memberikan dua pilihan. Pilihan itu ialah mundur sebagai kader partai atau dipecat tidak dengan hormat. Sikap resmi partai akan disampaikan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun pada Senin 21 Agustus 2023. Diketahui Budiman memilih memberi dukungan politik kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju di Pilpres 2024. Tak hanya sekedar memberi dukungan, Budiman juga mendeklarasikan organ relawan Prabowo Budiman Bersatu. Deklarasi relawan itu dilakukan di Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 Agustus. Budiman Sujatmiko dianggap mengkhianati PDIP setelah memberikan dukungan terhadap Ketua Umum Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Kini beredar jejak digital lama mantan aktivis 98 itu di media sosial Twitter. Dalam cuitannya itu, Budiman menyebut jika Prabowo merupakan produk gagal Indonesia. Jejak digital Budiman Sujatmiko itu dibagikan sastrawan Sausi Tumorang melalui akun Twitternya pada 20 Agustus 2023. Ia tampak mengunggah ulang tangkapan layar dua cuitan Budiman pada tahun 2019 lalu. Terungkap politikus PDIP itu pernah menyebut Prabowo sebagai produk gagal manusia Indonesia. Cuitan kedua Budiman menyebut orang yang memilih Prabowo sebagai presiden hanyalah orang-orang bodoh. Merespon hal itu, Sausi Tumorang lantas memberikan sindirannya. Menurutnya, seseorang yang mencintai produk gagal merupakan tindakan yang luar biasa. Hal itu diduga tak lepas dari langkah Budiman yang memilih mendukung Prabowo ketimbang baca pres PDIP Ganjar Pranowo. Sementara buntut tindakan itu, PDIP akan memberikan langkah tegas. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut sanksi kepada Budiman akan diumumkan oleh DPP PDIP hari ini, Senin 21 Agustus. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan akan menentukan nasib Budiman Sujatmiko sebagai kader PDI Perjuangan. Hasto menyebut Budiman punya pilihan untuk mengundurkan diri ataupun dipecat karena mendukung bakal calon presiden atau baca pres Prabowo Subianto. Padahal PDIP secara resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Dalam keterangan terbarunya, Hasto menyebut bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas merespon langkah politik Budiman Sujatmiko ini. Hasto menegaskan persoalan sanksi nantinya akan disampaikan langsung oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun pada Senin 21 Agustus 2023 esok. Hasto mengatakan partainya tak menolerir apapun soal tindakan indisipliner setiap kader partai. Seperti diketahui, saudara, kader PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko sendiri telah mendeklarasikan diri untuk mendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Pernyataan dukungan ini disampaikan melalui deklarasi relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu yang digelar di Semarang, Jawa Tengah
Pada Jumat 18 Agustus 2023 kemarin, Budiman mengaku perubahan jalan politiknya tak bisa dipisahkan dari buku Paradoks Indonesia yang ditulis oleh Prabowo Subianto. Adegan ini bisa terjadi. This is the impossible dream, saudara sekalian. Tapi ini membuat saya tambah semangat. Terima kasih. Lalu dilanjutkan dengan penandatanganan oleh Bapak Budiman. Bapak Prabowo terlebih dahulu boleh. Pak Prabowo silakan yuk. Tepuk tangannya dong. Tepuk tangannya bagaimana? Indonesia bersatu. Indonesia. Ya. Silakan Bapak ditaruh dulu. Ya, baik dan Ini ada Prabu ya. Salah satu simbolis deklarasi Prabu Oke. adalah mereka saling memakaikan jaket. Iya betul sekali. Mungkin siapa dulu nih? Oh, kami persilakan dulu kepada Oh, Bapak Budiman. Boleh dong. Tepuk tangannya dong. Ini luar biasa sekali ya, Masya Luar Allah. biasa. Baru kali ini ya. Baru kali ini. Keharmonisan tercapai di sini. Tercipta di sini. Dan ini adalah sebuah momen yang sangat bersejarah sekali ya. Betul sekali. Baik. Lalu Woi, sekarang gantian. selanjutnya ya. Selanjutnya. Sekarang kami persilakan kepada Bapak Prabowo untuk Cita-cita saya sendiri dulu waktu berjuang. Dan saya, Bapak Ibu, biasa mengambil resiko. Biasa mengambil resiko apapun. Hari ini saya katakan, Budiman Sujatmiko ingin menitipkan pada Pak Prabowo Subianto. Saya dan teman-teman ingin menitipkan pada Bapak Prabowo Subianto, jika insya Allah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Pak Prabowo jadi presiden ke-8 Republik Indonesia. Tolong Pak Prabowo majukan kesejahteraan umum dengan mengembangkan koperasi. ke arah Harus berdikari, harus percaya diri, untuk itu harus bersatu. Seperti yang kami tunjukkan berdua, kami bisa menunjukkan kami bersatu. Setelah 25 tahun, saja kita melihat masa depan. Terima kasih. No. Tidak ada kita ngomong proposal menteri, cawapres, Prabowo, nggak ada. Kita bicara tadi, saya uraikan, Pak Prabowo mengelaborasi dengan detail. Saya kira Pak Prabowo, saya kan tadi pidato saya nitip, Pak, andai Bapak jadi presiden, ya, saya nitip soal strategi pembangunan nasional, soal teknologi, soal ekonomi kerakyatan desa diperbaiki, sumber daya manusia diperbaiki, teknologi, ya, saya titip itu. Terus tentu Pak Prabowo pidato menjauh semuanya dengan lebih detail lagi, dan saya mau kasih nilai berapa pidato Prabowo atas permintaan saya, ya 90% lah, jangan 100%, kalau 100% kan punya Tuhan. Saya tidak mau berandai-andai, tapi jika ini dianggap kekeliruan, meskipun saya pribadi, saya siap, katakanlah misalnya ada sanksi segala macam, tapi saya yakin bahwa saya tidak. Politikus PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko mengaku sangat sedih apabila dirinya berujung dipecat dari PDI Perjuangan seusai memberikan dukungan pada baca pres Prabowo Subianto. Deklarasi ini sebelumnya disampaikan Budiman di acara relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu di Jawa Tengah pada Jumat 18 Agustus kemarin. Budiman meyakini jika yang tercabut dari dirinya hanya status administratif saja. Namun status kader nasionalis Soekarnis
diakui Budiman akan selalu melekat pada dirinya. Meski begitu, Budiman berharap ia tak dipecat dari PDI Perjuangan seusai mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ia pun berharap partainya bisa memahami jalan yang ia pilih dengan pertimbangan aliansi strategis. Seperti diketahui, kader PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko mendeklarasikan diri untuk mendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Pernyataan dukungan ini disampaikan melalui deklarasi relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu yang sudah digelar di Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 Agustus 2023 kemarin. Budiman mengaku perubahan jalan politisnya ini tak bisa dipisahkan seusai membaca buku Paradoks Indonesia yang dituliskan oleh Prabowo Subianto. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Hari ini saya bersama Pak Prabowo Subianto Pak Kobalen, Pak Heri, Pak Sabah, Pak Nola, Pak Kutin, Pak Jono, Pak Aris, Pak Erwin, ada Bu Nita, ada Pak Dedi, ada Pak John. Bukan mau mengulangi kehebatan peristiwa proklamasi kemerdekaan, tapi kita ingin mengumumkan ketika Bung Karno berkata memindahkan kekuasaan dan lain-lain dengan cara sama. Kekuasaan yang dimaksud Bung Karno adalah kekuasaan rakyat, kedaulatan bangsa, kemajuan rakyat. Kita merdeka karena kita bersatu. Untuk berdaulat pun syaratnya sama, bersatu. Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia membuat Indonesia selamat karena kita bergotong royong. Tetapi kita tahu, Bapak Ibu sekalian, pandemi ini bukan ancaman terakhir. Ada banyak persoalan di depan kita yang gak ada contohnya, gak ada pengalamannya. Satu-satunya yang bisa membuat kita mengatasi itu semua adalah mengembalikan kembali rasa percaya antar anak bangsa. 25 tahun yang lalu, Pak Prabowo menjalankan tugas negara. Saya dan teman-teman menjalankan tugas sejarah. Dulu terpaksa kita ada di kubu yang berbeda. Tapi setelah 25 tahun, saya terinspirasi setelah membaca buku Paradoks Indonesia yang diberikan oleh Buntut tindakan Budiman Sujatmiko yang membelot dari Megawati, PDIP kini akhirnya bersikap tegas. Partai itu menekankan tak pernah memberi toleransi kepada kader yang melakukan pembangkangan terhadap kebijakan partai. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyebut PDIP memberikan dua pilihan. Pilihan itu ialah mundur sebagai kader partai atau dipecat tidak dengan hormat. Sikap resmi partai akan disampaikan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun pada Senin 21 Agustus 2023. Diketahui Budiman memilih memberi dukungan politik kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju di Pilpres 2024. Tak hanya sekedar memberi dukungan, Budiman juga mendeklarasikan organ relawan Prabowo Budiman Bersatu. Deklarasi relawan itu dilakukan di Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 Agustus.
Budiman Sujatmiko dianggap mengkhianati PDIP setelah memberikan dukungan terhadap Ketua Umum Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Kini beredar jejak digital lama mantan aktivis 98 itu di media sosial Twitter. Dalam cuitannya itu, Budiman menyebut jika Prabowo merupakan produk gagal Indonesia. Jejak digital Budiman Sujatmiko itu dibagikan sastrawan Saud Situmorang melalui akun Twitternya pada 20 Agustus 2023. Ia tampak mengunggah ulang tangkapan layar dua cuitan Budiman pada tahun 2019 lalu. Terungkap, politikus PDIP itu pernah menyebut Prabowo sebagai produk gagal manusia Indonesia. Cuitan kedua Budiman menyebut orang yang memilih Prabowo sebagai presiden hanyalah orang-orang bodoh. Merespon hal itu, Saud Situmorang lantas memberikan sindirannya. Menurutnya, seseorang yang mencintai produk gagal merupakan tindakan yang luar biasa. Hal itu diduga tak lepas dari langkah Budiman yang memilih mendukung Prabowo ketimbang baca pres PDIP Ganjar Pranowo. Sementara buntut tindakan itu, PDIP akan memberikan langkah tegas. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut sanksi kepada Budiman akan diumumkan oleh DPP PDIP hari ini, Senin 21 Agustus. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan akan menentukan nasib Budiman Sujatmiko sebagai kader PDI Perjuangan. Hasto menyebut Budiman punya pilihan untuk mengundurkan diri ataupun dipecat karena mendukung bakal calon presiden atau baca pres Prabowo Subianto. Padahal PDIP secara resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Dalam keterangan terbarunya, Hasto menyebut bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas merespon langkah politik Budiman Sujatmiko ini. Hasto menegaskan persoalan sanksi nantinya akan disampaikan langsung oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun pada Senin 21 Agustus 2023 esok. Hasto mengatakan partainya tak menolerir apapun soal tindakan indisipliner setiap kader partai. Seperti diketahui, saudara, kader PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko sendiri telah mendeklarasikan diri untuk mendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Pernyataan dukungan ini disampaikan melalui deklarasi relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu yang digelar di Semarang, Jawa Tengah. Pada Jumat 18 Agustus 2023 kemarin, Budiman mengaku perubahan jalan politiknya tak bisa dipisahkan dari buku Paradoks Indonesia yang ditulis oleh Prabowo Subianto. Adegan ini bisa terjadi. This is the impossible dream, saudara sekalian. Tapi ini membuat saya tambah semangat. Terima kasih. Lalu dilanjutkan dengan penandatanganan oleh Bapak Budiman. Bapak Prabowo terlebih dahulu, boleh? Pak Prabowo, silakan yuk. Tepuk tangannya dong. Tepuk tangannya. Indonesia bersatu. Indonesia. Ya. Silakan Bapak ditaruh dulu. Ya, baik, dan Ini ada Prabu ya. Salah satu simbolis deklarasi Prabu Oke. adalah mereka saling memakaikan jaket. Iya, betul sekali. Mungkin siapa dulu nih? Oh, kami persilakan dulu kepada Budiman. Bapak Budiman. Boleh dong. Tepuk tangannya dong. Ini luar biasa sekali ya, Masya Luar Allah. biasa. Baru kali ini ya. Baru kali ini. Keharmonisan tercapai di sini. Tercipta di sini. Dan ini adalah sebuah momen yang sangat bersejarah sekali ya. Betul sekali. Baik. Lalu Woi, sekarang selanjutnya ya. Selanjutnya. Sekarang kami persilakan kepada Bapak Prabowo untuk Cita-cita saya sendiri dulu waktu berjuang. Dan saya, Bapak Ibu, biasa mengambil resiko. Biasa mengambil resiko apapun. Hari ini saya katakan, Budiman Sujatmiko
ingin menitipkan pada Pak Prabowo Subianto. Saya dan teman-teman ingin menitipkan pada Bapak Prabowo Subianto, jika insya Allah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Pak Prabowo jadi presiden ke-8 Republik Indonesia. Tolong Pak Prabowo majukan kesejahteraan umum dengan mengembangkan koperasi ke arah harus berdikari, harus percaya diri, untuk itu harus bersatu seperti yang kami tunjukkan berdua. Kami bisa menunjukkan kami bersatu. Setelah 25 tahun saja kita melihat masa depan. Terima kasih. No, tidak ada kita ngomong proposal menteri, cawapres, Prabowo, nggak ada. Kita bicara tadi, saya uraikan, Pak Prabowo mengelaborasi dengan detail. Saya kira Pak Prabowo, saya kan tadi pidato saya nitip, Pak, andai Bapak jadi presiden, ya, saya nitip soal strategi pembangunan nasional, soal teknologi, soal ekonomi kerakyatan desa diperbaiki, sumber daya manusia diperbaiki, teknologi, ya, saya titip itu. Terus tentu Pak Prabowo pidato menjauh semuanya dengan lebih detail lagi, dan saya mau kasih nilai berapa pidato Prabowo atas permintaan saya, ya 90% lah, jangan 100%, kalau 100% kan punya Tuhan. Saya tidak mau berandai-andai, tapi jika ini dianggap kekeliruan, meskipun saya pribadi, saya siap, katakanlah misalnya ada sanksi segala macam, tapi saya yakin bahwa saya tidak. Politikus PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko mengaku sangat sedih apabila dirinya berujung dipecat dari PDI Perjuangan seusai memberikan dukungan pada baca pres Prabowo Subianto. Deklarasi ini sebelumnya disampaikan Budiman di acara relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu di Jawa Tengah pada Jumat 18 Agustus kemarin. Budiman meyakini jika yang tercabut dari dirinya hanya status administratif saja. Namun status kader nasionalis Soekarnis diakui Budiman akan selalu melekat pada dirinya. Meski begitu, Budiman berharap ia tak dipecat dari PDI Perjuangan seusai mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ia pun berharap partainya bisa memahami jalan yang ia pilih dengan pertimbangan aliansi strategis. Seperti diketahui, kader PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko mendeklarasikan diri untuk mendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Pernyataan dukungan ini disampaikan melalui deklarasi relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu yang sudah digelar di Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 Agustus 2023 kemarin. Budiman mengaku perubahan jalan politisnya ini tak bisa dipisahkan seusai membaca buku Paradoks Indonesia yang dituliskan oleh Prabowo Subianto. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Hari ini saya bersama Pak Prabowo Subianto Pak Hasim, Pak Kobale, Pak Heri, Pak Sabah, Pak Noel, Pak Tukin, Pak Aris, Pak Erwin, ada Bu Nita, ada Pak Dedi, ada Pak John. Bukan mau mengulangi kehebatan peristiwa proklamasi kemerdekaan, tapi kita ingin mengumumkan ketika Bung Karno berkata memindahkan kekuasaan dan lain-lain dengan cara sama. Kekuasaan yang dimaksud Bung Karno adalah kekuasaan rakyat, kedaulatan bangsa, kemajuan rakyat. Kita merdeka karena kita bersatu. Untuk berdaulat pun syaratnya sama, bersatu.
pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia membuat Indonesia selamat karena kita bergotong royong. Tetapi kita tahu Bapak Ibu sekalian, pandemi ini bukan ancaman terakhir. Ada banyak persoalan di depan kita yang gak ada contohnya, gak ada pengalamannya. Satu-satunya yang bisa membuat kita mengatasi itu semua adalah mengembalikan kembali rasa percaya antar anak bangsa. 25 tahun yang lalu, Pak Prabowo menjalankan tugas negara. Saya dan teman-teman menjalankan tugas sejarah. Dulu terpaksa kita ada di kubu yang berbeda. Tapi setelah 25 tahun, saya terinspirasi setelah membaca buku Paradoks Indonesia yang diberikan oleh Buntut tindakan Budiman Sujatmiko yang membelot dari Megawati, PDIP kini akhirnya bersikap tegas. Partai itu menekankan tak pernah memberi toleransi kepada kader yang melakukan pembangkangan terhadap kebijakan partai. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyebut PDIP memberikan dua pilihan. Pilihan itu ialah mundur sebagai kader partai atau dipecat tidak dengan hormat. Sikap resmi partai akan disampaikan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun pada Senin 21 Agustus 2023. Diketahui Budiman memilih memberi dukungan politik kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju di Pilpres 2024. Tak hanya sekedar memberi dukungan, Budiman juga mendeklarasikan organ relawan Prabowo Budiman Bersatu. Deklarasi relawan itu dilakukan di Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 Agustus. Budiman Sujatmiko dianggap mengkhianati PDIP setelah memberikan dukungan terhadap Ketua Umum Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Kini beredar jejak digital lama mantan aktivis 98 itu di media sosial Twitter. Dalam cuitannya itu, Budiman menyebut jika Prabowo merupakan produk gagal Indonesia. Jejak digital Budiman Sujatmiko itu dibagikan sastrawan Saud Situmorang melalui akun Twitternya pada 20 Agustus 2023. Ia tampak mengunggah ulang tangkapan layar dua cuitan Budiman pada tahun 2019 lalu. Terungkap, politikus PDIP itu pernah menyebut Prabowo sebagai produk gagal manusia Indonesia. Cuitan kedua Budiman menyebut orang yang memilih Prabowo sebagai presiden hanyalah orang-orang bodoh. Merespon hal itu, Saud Situmorang lantas memberikan sindirannya. Menurutnya, seseorang yang mencintai produk gagal merupakan tindakan yang luar biasa. Hal itu diduga tak lepas dari langkah Budiman yang memilih mendukung Prabowo ketimbang baca pres PDIP Ganjar Pranowo. Sementara buntut tindakan itu, PDIP akan memberikan langkah tegas. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut sanksi kepada Budiman akan diumumkan oleh DPP PDIP hari ini, Senin 21 Agustus. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan akan menentukan nasib Budiman Sujatmiko sebagai kader PDI Perjuangan. Hasto menyebut Budiman punya pilihan untuk mengundurkan diri ataupun dipecat karena mendukung bakal calon presiden atau baca pres Prabowo Subianto. Padahal PDIP secara resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Dalam keterangan terbarunya, Hasto menyebut bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas merespon langkah politik Budiman Sujatmiko ini. Hasto menegaskan persoalan sanksi nantinya akan disampaikan langsung oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun pada Senin 21 Agustus 2023 esok. Hasto mengatakan partainya tak menolerir apapun soal tindakan indisipliner setiap kader partai. Seperti diketahui, saudara, kader PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko sendiri telah mendeklarasikan diri untuk mendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Pernyataan dukungan ini disampaikan melalui deklarasi relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu yang digelar di Semarang, Jawa Tengah.
Pada Jumat 18 Agustus 2023 kemarin, Budiman mengaku perubahan jalan politiknya tak bisa dipisahkan dari buku Paradoks Indonesia yang ditulis oleh Prabowo Subianto. Adegan ini bisa terjadi. This is the impossible dream, saudara sekalian. Tapi ini membuat saya tambah semangat. Terima kasih. Lalu dilanjutkan dengan penandatanganan oleh Bapak Budiman. Bapak Prabowo terlebih dahulu boleh. Pak Prabowo silakan yuk. Tepuk tangannya dong. Tepuk tangannya bagaimana? Indonesia bersatu. Indonesia. Ya, Silakan kami Pak, kita persilakan. taruh dulu. Ah, Ya, baik dan Ini ada Prabu ya. Salah satu simbolis deklarasi Prabu Oke. adalah mereka saling memakaikan jaket. Iya betul sekali. Mungkin siapa dulu nih? Oh, kami persilakan dulu kepada Bapak Budiman. Boleh dong. Tepuk Tepuk tangannya dong. Ini luar biasa sekali ya, Masya Luar Allah. biasa. Baru kali ini ya. Baru kali ini. Keharmonisan tercapai di sini. Tercipta di sini. Dan ini adalah sebuah momen yang sangat bersejarah sekali ya. Betul sekali. Baik, lalu Weh, sekarang selanjutnya gantian. ya, selanjutnya. Sekarang kami persilakan kepada Bapak Prabowo untuk Cita-cita saya sendiri dulu waktu berjuang. Dan saya, Bapak Ibu, biasa mengambil resiko. Biasa mengambil resiko apapun. Hari ini saya katakan, Budiman Sujatmiko ingin menitipkan pada Pak Prabowo Subianto. Saya dan teman-teman ingin menitipkan pada Bapak Prabowo Subianto, jika insya Allah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Pak Prabowo jadi presiden ke-8 Republik Indonesia. Tolong Pak Prabowo majukan kesejahteraan umum dengan mengembangkan koperasi. ke arah Harus berdikari, harus percaya diri, untuk itu harus bersatu. Seperti yang kami tunjukkan berdua, kami bisa menunjukkan kami bersatu. Setelah 25 tahun, saja kita melihat masa depan. Terima kasih. No, tidak ada kita ngomong proposal menteri, cawapres, Rauno, nggak ada. Kita bicara tadi, saya uraikan, Pak Prabowo mengelaborasi dengan detail. Saya kira Pak Prabowo, saya kan tadi pidato saya nitip, Pak, andai Bapak jadi presiden, ya, saya nitip soal strategi pembangunan nasional, soal teknologi, soal ekonomi kerakyatan, desa diperbaiki, sumber daya manusia diperbaiki, teknologi, ya, saya titip itu. Terus tentunya Pak Prabowo pidato menjauh semuanya dengan lebih detail lagi, dan saya mau kasih nilai berapa pidato Prabowo atas permintaan saya, ya 90% lah, jangan 100%, kalau 100% kan punya Tuhan. Saya tidak mau berandai-andai, tapi jika ini dianggap kekeliruan, meskipun saya pribadi, saya siap, katakanlah misalnya ada sanksi segala macam, tapi saya yakin bahwa saya tidak. Politikus PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko mengaku sangat sedih apabila dirinya berujung dipecat dari PDI Perjuangan seusai memberikan dukungan pada Baca Pres Prabowo Subianto. Deklarasi ini sebelumnya disampaikan Budiman di acara relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu di Jawa Tengah pada Jumat 18 Agustus kemarin. Budiman meyakini jika yang tercabut dari dirinya hanya status administratif saja. Namun status kader nasionalis Soekarnis
diakui Budiman akan selalu melekat pada dirinya. Meski begitu, Budiman berharap ia tak dipecat dari PDI Perjuangan seusai mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ia pun berharap partainya bisa memahami jalan yang ia pilih dengan pertimbangan aliansi strategis. Seperti diketahui, kader PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko mendeklarasikan diri untuk mendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Pernyataan dukungan ini disampaikan melalui deklarasi relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu yang sudah digelar di Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 Agustus 2023 kemarin. Budiman mengaku perubahan jalan politisnya ini tak bisa dipisahkan seusai membaca buku Paradoks Indonesia yang dituliskan oleh Prabowo Subianto. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Hari ini saya bersama Pak Prabowo Subianto Pak Kobalen, Pak Heri, Pak Sabah, Pak Noel, Pak Kutin, Pak Jono, Pak Aris, Pak Edwin, ada Bu Nita, ada Pak Dedi, ada Pak John. Bukan mau mengulangi kehebatan peristiwa proklamasi kemerdekaan, tapi kita ingin mengumumkan ketika Bung Karno berkata memindahkan kekuasaan dan lain-lain dengan cara sama. Kekuasaan yang dimaksud Bung Karno adalah kekuasaan rakyat, kedaulatan bangsa, kemajuan rakyat. Kita merdeka karena kita bersatu. Untuk berdaulat pun syaratnya sama, bersatu. Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia membuat Indonesia selamat karena kita bergotong royong. Tetapi kita tahu Bapak Ibu sekalian, pandemi ini bukan ancaman terakhir. Ada banyak persoalan di depan kita yang gak ada contohnya, gak ada pengalamannya. Satu-satunya yang bisa membuat kita mengatasi itu semua adalah mengembalikan kembali rasa percaya antar anak bangsa. 25 tahun yang lalu, Pak Prabowo menjalankan tugas negara. Saya dan teman-teman menjalankan tugas sejarah. Dulu terpaksa kita ada di kubu yang berbeda. Tapi setelah 25 tahun, saya terinspirasi setelah membaca buku Paradoks Indonesia yang diberikan oleh Buntut tindakan Budiman Sujatmiko yang membelot dari Megawati, PDIP kini akhirnya bersikap tegas. Partai itu menekankan tak pernah memberi toleransi kepada kader yang melakukan pembangkangan terhadap kebijakan partai. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyebut PDIP memberikan dua pilihan. Pilihan itu ialah mundur sebagai kader partai atau dipecat tidak dengan hormat. Sikap resmi partai akan disampaikan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun pada Senin 21 Agustus 2023. Diketahui Budiman memilih memberi dukungan politik kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju di Pilpres 2024. Tak hanya sekedar memberi dukungan, Budiman juga mendeklarasikan organ relawan Prabowo Budiman Bersatu. Deklarasi relawan itu dilakukan di Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 Agustus.
Budiman Sujatmiko dianggap mengkhianati PDIP setelah memberikan dukungan terhadap Ketua Umum Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Kini beredar jejak digital lama mantan aktivis 98 itu di media sosial Twitter. Dalam cuitannya itu, Budiman menyebut jika Prabowo merupakan produk gagal Indonesia. Jejak digital Budiman Sujatmiko itu dibagikan sastrawan Saud Situmorang melalui akun Twitternya pada 20 Agustus 2023. Ia tampak mengunggah ulang tangkapan layar dua cuitan Budiman pada tahun 2019 lalu. Terungkap politikus PDIP itu pernah menyebut Prabowo sebagai produk gagal manusia Indonesia. Cuitan kedua Budiman menyebut orang yang memilih Prabowo sebagai presiden hanyalah orang-orang bodoh. Merespon hal itu, Saud Situmorang lantas memberikan sindirannya. Menurutnya, seseorang yang mencintai produk gagal merupakan tindakan yang luar biasa. Hal itu diduga tak lepas dari langkah Budiman yang memilih mendukung Prabowo ketimbang baca pres PDIP Ganjar Pranowo. Sementara buntut tindakan itu, PDIP akan memberikan langkah tegas. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut sanksi kepada Budiman akan diumumkan oleh DPP PDIP hari ini, Senin 21 Agustus. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan akan menentukan nasib Budiman Sujatmiko sebagai kader PDI Perjuangan. Hasto menyebut Budiman punya pilihan untuk mengundurkan diri ataupun dipecat karena mendukung bakal calon presiden atau baca pres Prabowo Subianto. Padahal PDIP secara resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Dalam keterangan terbarunya, Hasto menyebut bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas merespon langkah politik Budiman Sujatmiko ini. Hasto menegaskan persoalan sanksi nantinya akan disampaikan langsung oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun pada Senin 21 Agustus 2023 esok. Hasto mengatakan partainya tak menolerir apapun soal tindakan indisipliner setiap kader partai. Seperti diketahui, saudara, kader PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko sendiri telah mendeklarasikan diri untuk mendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Pernyataan dukungan ini disampaikan melalui deklarasi relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu yang digelar di Semarang, Jawa Tengah. Pada Jumat 18 Agustus 2023 kemarin, Budiman mengaku perubahan jalan politiknya tak bisa dipisahkan dari buku Paradoks Indonesia yang ditulis oleh Prabowo Subianto. Adegan ini bisa terjadi. This is the impossible dream, saudara sekalian. Tapi ini membuat saya tambah semangat. Terima kasih. Lalu dilanjutkan dengan penandatanganan oleh Bapak Budiman. Bapak Prabowo terlebih dahulu, boleh? Pak Prabowo, silakan yuk. Tepuk tangannya dong. Tepuk tangannya bagaimana? Indonesia bersatu. Indonesia. Ya, Silakan Bapak ditaruh dulu. ya, baik, dan Ini ada Prabu ya, salah satu simbolis deklarasi Prabu Oke. adalah mereka saling memakaikan jaket. Iya, betul sekali. Mungkin siapa dulu nih? Oh, kami persilakan dulu kepada Bapak Budiman. Boleh dong. Tepuk tangannya dong. Ini luar biasa sekali ya, Masya Luar Allah. biasa. Baru kali ini ya. Baru kali ini. Keharmonisan tercapai di sini. Tercipta di sini. Jadi ini adalah sebuah momen yang sangat bersejarah sekali ya. Betul sekali. Baik, lalu Woi, sekarang selanjutnya gantian. ya, selanjutnya. Sekarang kami persilakan kepada Bapak Prabowo untuk Cita-cita saya sendiri dulu waktu berjuang. Dan saya, Bapak Ibu, biasa mengambil resiko. Biasa mengambil resiko apapun. Hari ini saya katakan, Budiman Sujatmiko
ingin menitipkan pada Pak Prabowo Subianto. Saya dan teman-teman ingin menitipkan pada Bapak Prabowo Subianto, jika insya Allah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Pak Prabowo jadi presiden ke-8 Republik Indonesia. Tolong Pak Prabowo majukan kesejahteraan umum dengan mengembangkan koperasi. Seperti yang kami tunjukkan berdua, kami bisa menunjukkan kami bersatu. Setelah 25 tahun, saja kita melihat masa depan. Terima kasih. No, tidak ada kita ngomong proposal menteri, cawapres, Prabowo, nggak ada. Kita bicara tadi, saya uraikan, Pak Prabowo mengelaborasi dengan detail. Saya kira Pak Prabowo, saya kan tadi pidato saya nitip, Pak, andai Bapak jadi presiden, ya, saya nitip soal strategi pembangunan nasional, soal teknologi, soal ekonomi kerakyatan desa diperbaiki, sumber daya manusia diperbaiki, teknologi, ya, saya titip itu. Terus setelah Pak Prabowo pidato menjauh semuanya dengan lebih detail lagi, dan saya mau kasih nilai berapa pidato Prabowo atas permintaan saya, ya 90% lah. Jangan 100%, kalau 100% kan punya Tuhan. Saya tidak mau berandai-andai, tapi jika ini dianggap kekeliruan, meskipun saya pribadi, saya siap, katakanlah misalnya ada sanksi segala macam, tapi saya yakin bahwa saya tidak. Politikus PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko mengaku sangat sedih apabila dirinya berujung dipecat dari PDI Perjuangan seusai memberikan dukungan pada baca pres Prabowo Subianto. Deklarasi ini sebelumnya disampaikan Budiman di acara relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu di Jawa Tengah pada Jumat 18 Agustus kemarin. Budiman meyakini jika yang tercabut dari dirinya hanya status administratif saja. Namun status kader nasionalis Soekarnis diakui Budiman akan selalu melekat pada dirinya. Meski begitu, Budiman berharap ia tak dipecat dari PDI Perjuangan seusai mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ia pun berharap partainya bisa memahami jalan yang ia pilih dengan pertimbangan aliansi strategis. Seperti diketahui, kader PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko mendeklarasikan diri untuk mendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Pernyataan dukungan ini disampaikan melalui deklarasi relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu yang sudah digelar di Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 Agustus 2023 kemarin. Budiman mengaku perubahan jalan politisnya ini tak bisa dipisahkan seusai membaca buku Paradoks Indonesia yang dituliskan oleh Prabowo Subianto. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Hari ini saya bersama Pak Prabowo Subianto Pak Kobalen, Pak Hemi, Pak Sabah, Pak Noel, Pak Kutin, Pak Aris, Pak Erwin, ada Bu Nita, ada Pak Dedi, ada Pak John. Bukan mau mengulangi kehebatan peristiwa proklamasi kemerdekaan, tapi kita ingin mengumumkan ketika Bung Karno berkata memindahkan kekuasaan dan lain-lain dengan cara sama. Kekuasaan yang dimaksud Bung Karno adalah kekuasaan rakyat, kedaulatan bangsa, kemajuan rakyat. Kita merdeka karena kita bersatu. Untuk berdaulat pun syaratnya sama, bersatu.
pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia membuat Indonesia selamat karena kita bergotong royong. Tetapi kita tahu Bapak Ibu sekalian, pandemi ini bukan ancaman terakhir. Ada banyak persoalan di depan kita yang gak ada contohnya, gak ada pengalamannya. Satu-satunya yang bisa membuat kita mengatasi itu semua adalah mengembalikan kembali rasa percaya antar anak bangsa. 25 tahun yang lalu, Pak Prabowo menjalankan tugas negara. Saya dan teman-teman menjalankan tugas sejarah. Dulu terpaksa kita ada di kubu yang berbeda. Tapi setelah 25 tahun, saya terinspirasi setelah membaca buku Paradoks Indonesia yang diberikan oleh Buntut tindakan Budiman Sujatmiko yang membelot dari Megawati, PDIP kini akhirnya bersikap tegas. Partai itu menekankan tak pernah memberi toleransi kepada kader yang melakukan pembangkangan terhadap kebijakan partai. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyebut PDIP memberikan dua pilihan. Pilihan itu ialah mundur sebagai kader partai atau dipecat tidak dengan hormat. Sikap resmi partai akan disampaikan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun pada Senin 21 Agustus 2023. Diketahui Budiman memilih memberi dukungan politik kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju di Pilpres 2024. Tak hanya sekedar memberi dukungan, Budiman juga mendeklarasikan organ relawan Prabowo Budiman Bersatu. Deklarasi relawan itu dilakukan di Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 Agustus. Budiman Sujatmiko dianggap mengkhianati PDIP setelah memberikan dukungan terhadap Ketua Umum Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Kini beredar jejak digital lama mantan aktivis 98 itu di media sosial Twitter. Dalam cuitannya itu, Budiman menyebut jika Prabowo merupakan produk gagal Indonesia. Jejak digital Budiman Sujatmiko itu dibagikan sastrawan Saud Situmorang melalui akun Twitternya pada 20 Agustus 2023. Ia tampak mengunggah ulang tangkapan layar dua cuitan Budiman pada tahun 2019 lalu. Terungkap politikus PDIP itu pernah menyebut Prabowo sebagai produk gagal manusia Indonesia. Cuitan kedua Budiman menyebut orang yang memilih Prabowo sebagai presiden hanyalah orang-orang bodoh. Merespon hal itu, Saud Situmorang lantas memberikan sindirannya. Menurutnya, seseorang yang mencintai produk gagal merupakan tindakan yang luar biasa. Hal itu diduga tak lepas dari langkah Budiman yang memilih mendukung Prabowo ketimbang baca pres PDIP Ganjar Pranowo. Sementara buntut tindakan itu, PDIP akan memberikan langkah tegas. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut sanksi kepada Budiman akan diumumkan oleh DPP PDIP hari ini, Senin 21 Agustus. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan akan menentukan nasib Budiman Sujatmiko sebagai kader PDI Perjuangan. Hasto menyebut Budiman punya pilihan untuk mengundurkan diri ataupun dipecat karena mendukung bakal calon presiden atau baca pres Prabowo Subianto. Padahal PDIP secara resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Dalam keterangan terbarunya, Hasto menyebut bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas merespon langkah politik Budiman Sujatmiko ini. Hasto menegaskan persoalan sanksi nantinya akan disampaikan langsung oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun pada Senin 21 Agustus 2023 esok. Hasto mengatakan partainya tak menolerir apapun soal tindakan indisipliner setiap kader partai. Seperti diketahui, saudara, kader PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko sendiri telah mendeklarasikan diri untuk mendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Pernyataan dukungan ini disampaikan melalui deklarasi relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu yang digelar di Semarang, Jawa Tengah.
Pada Jumat 18 Agustus 2023 kemarin, Budiman mengaku perubahan jalan politiknya tak bisa dipisahkan dari buku Paradoks Indonesia yang ditulis oleh Prabowo Subianto. Adegan ini bisa terjadi. This is the impossible dream, saudara sekalian. Tapi ini membuat saya tambah semangat. Terima kasih. Lalu dilanjutkan dengan penandatanganan oleh Bapak Budiman. Bapak Prabowo terlebih dahulu, boleh? Pak Prabowo silakan yuk. Tepuk tangannya dong. Tepuk tangannya sekarang. Indonesia bersatu. Indonesia. Ya, Silakan kami kita persilakan. taruh dulu. Ya, baik dan Ini ada Prabu ya, salah satu simbolis deklarasi Prabu Oke. adalah mereka saling memakaikan jaket. Iya, betul sekali. Mungkin siapa dulu nih? Oh, kami persilakan dulu kepada Budiman. Bapak Budiman. Boleh dong. Tepuk tangannya dong. Ini luar biasa sekali ya, Masya Luar Allah. biasa. Baru kali ini ya. Baru kali ini. Keharmonisan tercapai di sini. Tercipta di sini. Dan ini adalah sebuah momen yang sangat bersejarah sekali ya. Betul sekali. Baik, lalu Woi, sekarang selanjutnya ya, selanjutnya. Sekarang kami persilakan kepada Bapak Prabowo untuk Cita-cita saya seperti dulu waktu berjuang. Dan saya, Bapak Ibu, biasa mengambil resiko. Biasa mengambil resiko apapun. Hari ini saya katakan, Budiman Sujatmiko ingin menitipkan pada Pak Prabowo Subianto. Saya dan teman-teman ingin menitipkan pada Bapak Prabowo Subianto, jika insya Allah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Pak Prabowo jadi presiden ke-8 Republik Indonesia. Tolong Pak Prabowo majukan kesejahteraan umum dengan mengembangkan kooperasi. ke arah Harus berdikari, harus percaya diri, untuk itu harus bersatu. Seperti yang kami tunjukkan berdua, kami bisa menunjukkan kami bersatu. Setelah 25 tahun, saja kita melihat masa depan. Terima kasih. No, tidak ada kita ngomong proposal menteri, cawapres, Rauno, nggak ada. Kita bicara tadi, saya uraikan, Pak Prabowo mengelaborasi dengan detail. Saya kira Pak Prabowo, saya kan tadi pidato saya nitip, Pak, andai Bapak jadi presiden, ya, saya nitip soal strategi pembangunan nasional, soal teknologi, soal ekonomi kerakyatan desa diperbaiki, sumber daya manusia diperbaiki, teknologi, ya, saya titip itu. Terus tentu Pak Prabowo pidato menjauh semuanya dengan lebih detail lagi, dan saya mau kasih nilai berapa pidato Prabowo atas permintaan saya, ya 90% lah, jangan 100%, kalau 100% kan punya Tuhan. Saya tidak mau berandai-andai, tapi jika ini dianggap kekeliruan, meskipun saya pribadi, saya siap, katakanlah misalnya ada sanksi segala macam, tapi saya yakin bahwa saya tidak. Politikus PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko mengaku sangat sedih apabila dirinya berujung dipecat dari PDI Perjuangan seusai memberikan dukungan pada baca pres Prabowo Subianto. Deklarasi ini sebelumnya disampaikan Budiman di acara relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu di Jawa Tengah pada Jumat 18 Agustus kemarin. Budiman meyakini jika yang tercabut dari dirinya hanya status administratif saja. Namun status kader nasionalis Soekarnis
diakui Budiman akan selalu melekat pada dirinya. Meski begitu, Budiman berharap ia tak dipecat dari PDI Perjuangan seusai mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ia pun berharap partainya bisa memahami jalan yang ia pilih dengan pertimbangan aliansi strategis. Seperti diketahui, kader PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko mendeklarasikan diri untuk mendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Pernyataan dukungan ini disampaikan melalui deklarasi relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu yang sudah digelar di Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 Agustus 2023 kemarin. Budiman mengaku perubahan jalan politisnya ini tak bisa dipisahkan seusai membaca buku Paradoks Indonesia yang dituliskan oleh Prabowo Subianto. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Hari ini saya bersama Pak Prabowo Subianto Pak Kobalen, Pak Heri, Pak Sabah, Pak Noel, Pak Tutri, Pak Aris, Pak Erwin, ada Bu Nita, ada Pak Dedi, ada Pak John. Bukan mau mengulangi kehebatan peristiwa proklamasi kemerdekaan, tapi kita ingin mengumumkan ketika Bung Karno berkata memindahkan kekuasaan dan lain-lain dengan cara sama. Kekuasaan yang dimaksud Bung Karno adalah kekuasaan rakyat, kedaulatan bangsa, kemajuan rakyat. Kita merdeka karena kita bersatu. Untuk berdaulat pun syaratnya sama, bersatu. Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia membuat Indonesia selamat karena kita bergotong royong. Tetapi kita tahu Bapak Ibu sekalian, pandemi ini bukan ancaman terakhir. Ada banyak persoalan di depan kita yang nggak ada contohnya, nggak ada pengalamannya. Satu-satunya yang bisa membuat kita mengatasi itu semua adalah mengembalikan kembali rasa percaya antar anak bangsa. 25 tahun yang lalu, Pak Prabowo menjalankan tugas negara. Saya dan teman-teman menjalankan tugas sejarah. Dulu, terpaksa kita ada di kubu yang berbeda. Tapi setelah 25 tahun, saya terinspirasi setelah membaca buku Paradoks Indonesia yang diberikan oleh Buntut tindakan Budiman Sujatmiko yang membelot dari Megawati, PDIP kini akhirnya bersikap tegas. Partai itu menekankan tak pernah memberi toleransi kepada kader yang melakukan pembangkangan terhadap kebijakan partai. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyebut PDIP memberikan dua pilihan. Pilihan itu ialah mundur sebagai kader partai atau dipecat tidak dengan hormat. Sikap resmi partai akan disampaikan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun pada Senin 21 Agustus 2023. Diketahui Budiman memilih memberi dukungan politik kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju di Pilpres 2024. Tak hanya sekedar memberi dukungan, Budiman juga mendeklarasikan organ relawan Prabowo Budiman Bersatu. Deklarasi relawan itu dilakukan di Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 Agustus.
Budiman Sujatmiko dianggap mengkhianati PDIP setelah memberikan dukungan terhadap Ketua Umum Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Kini beredar jejak digital lama mantan aktivis 98 itu di media sosial Twitter. Dalam cuitannya itu, Budiman menyebut jika Prabowo merupakan produk gagal Indonesia. Jejak digital Budiman Sujatmiko itu dibagikan sastrawan Saud Situmorang melalui akun Twitternya pada 20 Agustus 2023. Ia tampak mengunggah ulang tangkapan layar dua cuitan Budiman pada tahun 2019 lalu. Terungkap, politikus PDIP itu pernah menyebut Prabowo sebagai produk gagal manusia Indonesia. Cuitan kedua Budiman menyebut orang yang memilih Prabowo sebagai presiden hanyalah orang-orang bodoh. Merespon hal itu, Saud Situmorang lantas memberikan sindirannya. Menurutnya, seseorang yang mencintai produk gagal merupakan tindakan yang luar biasa. Hal itu diduga tak lepas dari langkah Budiman yang memilih mendukung Prabowo ketimbang baca pres PDIP Ganjar Pranowo. Sementara buntut tindakan itu, PDIP akan memberikan langkah tegas. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut sanksi kepada Budiman akan diumumkan oleh DPP PDIP hari ini, Senin 21 Agustus. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan akan menentukan nasib Budiman Sujatmiko sebagai kader PDI Perjuangan. Hasto menyebut Budiman punya pilihan untuk mengundurkan diri ataupun dipecat karena mendukung bakal calon presiden atau baca pres Prabowo Subianto. Padahal PDIP secara resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Dalam keterangan terbarunya, Hasto menyebut bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas merespon langkah politik Budiman Sujatmiko ini. Hasto menegaskan persoalan sanksi nantinya akan disampaikan langsung oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun pada Senin 21 Agustus 2023 esok. Hasto mengatakan partainya tak menolerir apapun soal tindakan indisipliner setiap kader partai. Seperti diketahui, saudara, kader PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko sendiri telah mendeklarasikan diri untuk mendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Pernyataan dukungan ini disampaikan melalui deklarasi relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu yang digelar di Semarang, Jawa Tengah. Pada Jumat 18 Agustus 2023 kemarin, Budiman mengaku perubahan jalan politiknya tak bisa dipisahkan dari buku Paradoks Indonesia yang ditulis oleh Prabowo Subianto. Adegan ini bisa terjadi. This is the impossible dream, saudara sekalian. Tapi ini membuat saya tambah semangat. Terima kasih.